Saat kutanya mertua ingin hadiah apa, ia menjawab, cukup kau menghilang saja dari hidup anakku. 1 minggu kemudian aku benar-benar menghilang dan bikin ia melarat. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Ruangan keluarga rumah mewah yang lebih mirip showroom itu terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Dinding berlapis marmer putih kasmir memantulkan cahaya lampu kristal, menciptakan kilauan yang justru menusuk mata. Aku, Dinda, berdiri di ambang pintu, kedua tangan erat mencengkeram bingkai kado besar berwarna krem yang telah kubungkus dengan pita emas berhari-hari sebelumnya. Di dalamnya tersimpan sebuah tas branded keluaran terbaru. Buah dari penyisihan gajiku sendiri selama berbulan-bulan. Bukan nominalnya yang ingin kupamerkan, tapi sebuah upaya terakhir, sebuah gebetan, untuk mencairkan gunung es yang telah memisahkanku dengan Nyonya Ratna, ibu mertuaku, selama 5 tahun pernikahanku dengan Mas Yohan. Suara riuh rendah sepupu-sepupu Yohan yang datang merayakan mengisi ruangan. Namun semua itu seperti bisikan samar di telingaku. Fokusku tertuju pada satu sosok yang duduk bak ratu di singgasananya. Sofa velvet biru tua di tengah ruangan. Nyonya Ratna, dengan sari sutra yang sempurna lipatannya, tersenyum ramah pada setiap tamu yang memberi ucapan. Senyum itu, aku tahu, akan berubah menjadi seketika begitu matanya menangkap kehadiranku. Yohan, tolong ambilkan ibu teh tadi, pintanya pada putra tunggalnya yang langsung melesat seperti pesuruh. Yohan melintas di depanku, matanya sekilas menatapku dan bingkau di tanganku. Ada sesuatu yang melintas di wajahnya. Apakah itu rasa bersalah? Tapi itu hilang secepat datangnya sebelum ia masuk ke dapur. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa di tubuhku yang gemetar, dan melangkah maju. Selamat ulang tahun, Bu, ucapku. Suaraku berusaha stabil sambil menyerahkan kado itu ke pangkuannya. Dia tidak segera menerimanya. Matanya, yang tajam dan bijak, terlalu bijak dalam menghakimi, menyapu tubuhku dari ujung rambut yang sengaja kutata rapi hingga ujung sepatu hak rendah yang kupakai agar tidak lebih tinggi darinya. Setelah jeda yang sengaja dibuat membuatku tidak nyaman, barulah ia mengambil bingkasan itu dan meletakkannya di sampingnya, tanpa sepatah kata terima kasih. Bu, mulutku terasa kering, tapi aku harus melanjutkan. Ini ritual tahunan, dan aku bertekad tahun ini akan berbeda. Sebelumnya, maafkan Dinda jika selama ini masih banyak kurang berkenan di hati ibu. Kalimat itu kuluapkan dengan tulus, meski hati kecilku menjerit bertanya apa sebenarnya kesalahanku yang begitu besar selain tidak berasal dari keluarga yang setara dengan mereka. Untuk hadiah tahun ini, ada keinginan khusus yang ibu mau? Sesuatu yang bisa Dinda usahakan atau wujudkan untuk ibu? Senyum palsu di bibir Nyonya Ratna sedikit mengendur. Dia menyenderkan tubuhnya ke sofa, memandangiku dengan tatapan yang membuatku merasa sangat kecil, sangat tidak pantas. Hadiah? Ucapnya, suaranya datar, seolah kata itu adalah sesuatu yang asing. Udara di sekeliling kami seolah menghilang. Beberapa sepupu Yohan di dekat kami mulai diam, rasa ingin tahu mereka terpancar jelas. Kau pikir semua masalah ini bisa diselesaikan dengan hadiah, Dinda? Aku membeku. Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Saya hanya ingin. Kau hanya ingin terus mempertahankan tempatmu di sini. Potongnya, suaranya masih rendah, tapi setiap katanya seperti pecahan kaca yang diinjak. Dengan kebaikan-kebaikanmu yang dipaksakan. Dengan wajah korbanmu yang selalu kau tunjukkan pada Yohan. Ibu, saya tidak. Protesku lemah. Mata ini sudah mulai berkabut. Sudah 5 tahun. Lanjutnya, dan kini ada bisikan dingin dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduku merinding. 5 tahun aku melihat anakku, darah dagingku, terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia impikan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku buta? Setiap hari, kau mengikatnya dengan rasa bersalah, dengan pengorbananmu yang kau sebut cinta. Dia mendekatkan tubuhnya sedikit, dan aku tak kuasa menahan langkah mundur. Dengar baik-baik, Dinda. Untuk ulang tahunku yang ke-60 ini, ada satu hal yang benar-benar kuinginkan.
Hatiku berdetak kencang, campuran harapan kosong dan ketakutan yang mencekik. Apa itu, Bu? Apapun, akan saya usahakan. Nyonya Ratna tersenyum. Bukan senyum hangat seorang ibu, tapi senyum tipis, penuh kemenangan dan penghinaan. Suaranya keluar perlahan, jernih, dan sengaja terdengar oleh beberapa orang di sekitar kami. Cukup kau menghilang saja dari hidup anakku, ujarnya, tanpa tedeng aling-aling. Pergi, lenyap, berhenti meracuni hidupnya dengan kehadiranmu. Itu, dia menekankan, itu hadiah terbaik dan satu-satunya yang kumau darimu. Dunia berputar. Suara riuh rendah tamu lenyap, digantikan oleh dengung keras di telingaku. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menatapi rasa maluku yang telanjang. Perlahan, seperti robot, kepalaku menoleh mencari Johan. Ia baru saja keluar dari dapur, membawa cangkir teh untuk ibunya. Ia pasti mendengar. Pasti. Mataku menatapnya, memohon, meronta-ronta dalam hening. Katakan sesuatu. Tolong. Belalah aku. Katakan pada ibumu itu tidak benar. Katakan kau mencintaiku. Johan berdiri tegak, wajahnya pucat. Mataku menatap matanya, berusaha menangkap isyarat apapun. Amarah, pembelaan, perlawanan. Tapi yang kudapati hanyalah sebuah lautan keheningan yang lebih dalam dari palung samudera. Dia menunduk. Pandangannya jatuh ke permukaan marmer yang mengilat, seolah-olah pola di lantai itu adalah hal terpenting di dunia saat ini. Dia diam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Tak satu gerakan pun dilakukan untuk menghampiriku atau menentang ibunya. Diamnya itu lebih keras dari teriakan, lebih tajam dari pisau, dan lebih kejam dari semua kata-kata Nyonya Ratna yang menyakitkan. Di dalam diamnya yang mematikan itu, dengan tatapan kosong pada lantai yang ia pilih daripada wajah istrinya yang terluka, aku mendengar sesuatu patah. Bukan hanya hati, tapi sesuatu yang lebih fundamental. Keyakinan, pengharapan, dan sisa-sisa cinta yang selama ini kuperjuangkan mati-matian. Di tengah ruangan yang penuh orang itu, aku merasa sendiri. Sepi yang menyiksa. Dan dalam kesepian itulah, sebuah keputusan mulai merangkak naik dari kegelapan dalam jiwaku. Sebuah keputusan dingin yang akan mengubah segalanya. Jika menghilang adalah hadiah yang diinginkan, maka aku akan memberi mereka hadiah itu. Tapi cara dan konsekuensinya, akan kubuat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Jam dinding di kamar master suite yang mewah itu berdetak dengan suara keras dan teratur, seolah-olah mengejek keheningan yang menggantung antara kami. Suaranya, tik-tok, tik-tok, terasa seperti palu kecil yang mengetuk-ngetuk tulang pelipisku. Pesta ulang tahun sudah usai. Tamu-tamu telah berpamitan dengan senyum yang mungkin penuh spekulasi atau belas kasihan. Dan sekarang hanya aku dan Mas Johan yang tersisa di dalam benteng kesunyian ini. Aroma harum dari karangan bunga dan sisa-sisa makanan mewah masih menyengat di udara, bercampur dengan bau parfum mahal Nyonya Ratna yang sepertinya menempel di setiap sudut rumah, mengingatkanku pada kemenangannya malam ini. Aku masih mengenakan gaun sederhana yang kupilih dengan hati-hati, berharap bisa diterima. Kini, kain itu terasa seperti duri yang menusuk-nusuk kulitku. Bingkisan tas branded itu, kubuka diam-diam sebelum naik ke kamar. Tertinggal di meja bawah, seolah-olah terlupakan dengan sengaja olehnya. Potret yang sempurna tentang penghinaan. Aku berdiri di depan jendela panorama yang menghadap ke taman belakang yang diterangi lampu sorot, melihat bayangan diriku yang samar-samar tercermin di kaca. Bayangan itu terlihat rapuh, seperti boneka porselen yang retak. Johan masuk ke kamar, suara langkahnya berat. Ia melepas jasnya dan meletakkannya di atas Chai Selongwe dengan gerakan lelah. Ia menghindari tatapanku, fokus pada kancing baju lengan panjangnya. Kau dengar apa yang ibumu katakan tadi? Suaraku keluar, lebih datar dari yang kukira, tapi getaran halus di ujung nadanya mengecohkan ketenanganku. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan membuka kancingnya. Aku dengar, gumamnya, masih tidak menatapku. Dan, desakku, berbalik menghadapnya. Tubuhku yang menghadap cahaya dari luar membuat wajahku berada dalam bayangan. Tapi aku yakin cahaya dari lampu kamar menerangi wajahnya dengan jelas. Tidak ada yang ingin kau katakan? Tidak ada satu kata pun yang bisa kau ucapkan untuk membelaku di depan semua orang? Di depan ibumu sendiri. Johan akhirnya mengangkat wajahnya.
Wajahnya tampak lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi bukan kelelahan fisik yang kutahu. Itu kelelahan karena terus-menerus menjadi penengah dalam perang dingin yang tak pernah usai antara ibunya dan istrinya. Aku pernah bersimpati pada kelelahan itu. Malam ini, simpati itu telah menguap. "Din, tolong," katanya, suaranya serak. "Jangan mulai lagi. Hari ini hari ulang tahun ibu." Dia sudah berusia 60 tahun. Emosinya lagi tidak stabil. Emosinya tidak stabil, ucapku, langkahku mendekat. Atau itu adalah kebencian murni yang akhirnya dia keluarkan setelah dipendam bertahun-tahun? Dan kau, suaminya, diam saja saat istrimu dipermalukan, disuruh menghilang dari hidupmu di depan semua orang? Apa artinya itu, Johan? "Din, kau tahu bagaimana ibu?" Dia keras kepala, kata-katanya tajam. Tapi dalam hatinya. Dalam hatinya apa? Potongku, suaraku mulai meninggi. Dalam hatinya dia benar-benar ingin aku pergi. Dan dengan diammu, kau seperti menyetujui keinginannya. Johan menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang sedang menahan amarah. Aku tidak menyetujui. Tapi apa yang bisa kulakukan, Dinda? Menentangnya di depan umum? Membuat ulang tahunnya berantakan? Berteriak padanya bahwa dia salah? Dia ibuku, Din. Darah dagingku. Dia single parent yang membesarkanku dengan susah payah setelah ayah meninggal. Aku tidak bisa bersikap kasar padanya. "Aku tidak memintamu bersikap kasar," teriakku, air mata yang kutahan sepanjang makin akhirnya meledak, mengalir panas di pipiku. "Aku memintamu membelaku, menjadi suamiku, menunjukkan padanya dan pada semua orang bahwa aku adalah istrimu, bahwa aku punya tempat di sisimu, bahwa kata-katanya menyakitimu juga. Bukan hanya berdiri di sana seperti patung, menunduk, seolah-olah malu memilikiku." "Jangan dramatis, Dinda," katanya, dan kalimat itu seperti tamparan. "Kau selalu membuat segalanya jadi berlebihan. Ibu cuma bicara. Kata-kata. Itu akan berlalu. Kau harusnya lebih kuat, lebih mengerti. Sudah 5 tahun, kau harusnya terbiasa." Terbiasa? Aku mengucapkan kata itu dengan rasa getir yang dalam. Terbiasa dihina? Terbiasa diperlakukan seperti pengganggu di rumah sendiri? Terbiasa dengan suami yang setiap kali konflik muncul, selalu memilih ibunya dan menyuruhku, "Mengerti? Kau ini tidak adil," balasnya, wajahnya mulai memerah. "Aku selalu ada di antara kalian. Selalu mencoba mendamaikan. Setiap kali kau dan ibu bertengkar, aku yang stres. Aku yang kena imbasnya. Apa kau pikir mudah bagiku? Dan apa kau pikir mudah bagiku?" Jawabku, suaraku pecah. "Hidup setiap hari di bawah tatapan sinisnya? Setiap jerih payahku untuk membantumu membangun usaha ini, untuk membuat rumah ini nyaman, selalu dianggap tidak cukup? Tidak pernah sekalipun dia mengakui aku, Johan. Dan malam ini dia menyuruhku menghilang. Dan kau diam. Diammu itu lebih menyakitkan daripada semua kata-katanya." Johan terdiam sejenak. Ia menatapku, dan untuk sesaat, kurasa aku melihat kilatan penyesalan di matanya. Tapi itu cepat hilang, digantikan oleh ekspresi defensif, bertahan. "Din, ibu sudah tua. Biarlah dia menang kali ini. Nanti, besok atau lusa, aku akan bicara padanya. Pelan-pelan. Tapi malam ini, untuk kekeluargaan, untuk respect padanya sebagai orang tua, kita mengalah saja. Kau mengalah saja. Play AC." Kata respect itu menggantung di udara. Respect pada ibunya yang dengan sengaja melukai menantunya. Respect yang ternyata lebih penting daripada respect pada pernikahan kami, pada harga diri istrinya. Aku memandangnya, lelaki yang kucintai, yang kukawini dengan janji akan melindungiku. Kini ia berdiri di seberang ruangan, memintaku untuk menelan lagi ludah penghinaan, untuk mengorbankan harga diriku di altar, kekeluargaan, dan respect yang sepihak. "Jadi itulah solusimu?" tanyaku, suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang, sangat dingin, hingga aku sendiri hampir tidak mengenalinya. Aku yang terus mengalah. Aku yang terus memaklumi. Aku yang harus mengerti,
bahwa kedudukanku di keluarga ini, di hidupmu, selalu berada di bawah keinginan ibumu. Bahkan ketika dia secara terbuka mengusirku. Dinda, jangan dibawa serius. Jangan dibawa serius, ucapku, memotongnya. Dia menyuruhku menghilang. Johan, itu bukan gurauan. Itu bukan kritik masakan. Itu permintaan agar aku tidak ada lagi. Dan kau menanggapinya dengan memintaku untuk tidak membawanya secara serius. Aku menghela napas, rasa lelah yang amat sangat menyergapku. Semua energi, semua perjuangan, seakan mengalir keluar dari tubuhku. Pertengkaran ini seperti roda hamster yang sama, berputar-putar di tempat, tidak pernah mencapai resolusi, hanya menambah luka. Baiklah, kataku, suaraku datar, hampa. Aku berjalan ke lemari, mengambil piyama. Kau benar. Mungkin aku yang terlalu dramatis. Mungkin aku yang seharusnya mengerti. Johan melihatku, sedikit lega terpancar di wajahnya. Ia pikir aku menyerah. Ia pikir badai ini telah berlalu, seperti biasanya. Ia menghampiriku, mencoba menyentuh bahuku. Din. Aku menghindar sentuhannya. Aku lelah, Johan. Aku mau tidur. Dia mengangguk, mengerti, atau pura-pura mengerti, bahwa aku butuh ruang. Aku akan mandi dulu. Saat pintu kamar mandi tertutup dan suara air mulai bergemuruh, aku terjatuh di tepi tempat tidur. Air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah sebuah kekosongan yang dalam, dan dari dalam kekosongan itu, sebuah kesadaran yang jernih dan mengerikan muncul. Percakapan tadi bukan sekadar pertengkaran. Itu adalah pengulangan pola yang kesekian kalinya, namun dengan intensitas yang memuncak. Ibunya telah mengeluarkan ultimatum, dan Johan, dengan diam dan permintaannya agar aku mengalah, telah memilih sisi. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan. Bukan dengan penolakan tegas, tapi dengan pembiaran. Diamnya tadi malam di pesta bukanlah sebuah kecelakaan atau kebingungan sesaat. Itu adalah cerminan dari posisiku yang sebenarnya dalam hidupnya. Aku selalu berada di urutan kedua. Mungkin bahkan ketiga, setelah ibunya dan usaha yang kubantu bangun. Aku memandang sekeliling kamar mewah ini. Semua ini, tempat tidur king size, lukisan mahal di dinding, lemari pakaian berisi baju bagus, tiba-tiba terasa seperti sangkar emas. Sebuah sangkar yang dibangun dari hasil keringat dan kecerdasanku sendiri, tapi di dalamnya, aku hanya dianggap sebagai burung hias yang bisa diganti. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku berbaring, memunggungi pintu kamar mandi, pura-pura tidur. Pikiranku, bagaimanapun, bekerja dengan kecepatan penuh. Kata-kata Nyonya Ratna bergema, cukup kau menghilang saja dari hidup anakku. Mungkin, pikirku dengan kesejukan yang membuatku sendiri bergidik. Dia benar tentang satu hal. Mungkin memang sudah waktunya untuk menghilang. Tapi jika aku harus pergi, aku tidak akan pergi dengan tangan hampa, sebagai korban yang dikalahkan dan diusir. Jika mereka menginginkanku lenyap, maka aku akan lenyap membawa segala sesuatu yang membuat sangkar emas ini berharga. Akan kubiarkan mereka merasakan konsekuensi sebenarnya dari sebuah kehilangan. Dan diamnya Johan tadi malam, telah memberiku izin tanpa kata untuk melakukannya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Meski tubuh ini lelah seperti ditimpa beban karung beras, mata dan pikiranku terjaga sepenuhnya. Di sampingku, Johan sudah terlelap dengan napas dalam dan teratur. Satu tangannya terbaring di atas selimut, begitu damai. Seolah pertengkaran yang baru saja terjadi hanyalah angin lalu, sekadar gangguan kecil sebelum kembali ke rutinitas tidurnya yang nyenyak. Kemampuannya untuk memutuskan segala ketegangan dan terlelap begitu saja selalu membuatku takjub, sekaligus membuatku merasa semakin sendirian dalam penderitaan ini. Aku menggelinding pelan, meninggalkan kehangatan tempat tidur, dan berjalan menghampiri jendela panorama yang sama. Kota di bawah sudah sepi, hanya lampu jalan dan beberapa jendela apartemen yang masih berbinar seperti bintang-bintang yang jatuh. Dinginnya kaca menyentuh dahiku. Dalam bayangan hitam jendela itu, wajahku yang tercermin terlihat hampa, seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang vital. Kata-kata Nyonya Ratna dan, terutama, diamnya Johan, terus berputar-putar di kepalaku, seperti rekaman rusak yang tak bisa berhenti.
Cukup kau menghilang saja dari hidup anakku. Dan Johan hanya menunduk. Aku menutup mata, mencoba menarik napas dalam, tapi udara terasa tipis. Ingatanku melayang jauh, mundur ke 5 tahun yang lalu, ke masa ketika cinta kami masih sederhana dan bebas dari bayang-bayang Ratna yang dominan. Flashback, 6 tahun lalu. Kami duduk di warung kopi tenda pinggir jalan. Hujan gerimis membuat suara berdesir di atas terpal plastik. Johan masih mengenakan kemeja lengan panjang yang sedikit lusuh dari kantornya, memegang tanganku erat. "Din, aku akan mengajukan pinjaman lagi," katanya, matanya bersinar dengan semangat yang dulu sangat kukagumi. Proyek catering untuk perusahaan BUMN itu besar. Kalau dapat, hidup kita bisa berubah. Tapi bank sudah menolak 3 kali. "Yo," bisikku, khawatir. "Iya, karena jaminannya kurang." Tapi dia memandangku, ada harapan dan permintaan maaf dalam pandangannya. "Aku punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam atas namamu?" Aku mengerutkan kening. "Namaku? Tapi aku hanya karyawan. Gajiku tidak sebesarmu." "Bukan gaji, sayang. Tapi latar belakangmu. Kau lulusan ekonomi dari kampus Bonafit. Pekerjaanmu di konsultan keuangan stabil. Dan yang paling penting." Ia menarik napas. "Kau punya reputasi kredit yang bersih. Sangat bersih. Dan ayahmu, meski bukan konglomerat, punya nama baik di lingkungannya. Itu akan menjadi nilai tambah di mata bank." Aku terdiam, mempertimbangkan. "Tapi risikonya." "Aku yang akan menanggung semua operasional, Din. Aku janji. Kau hanya pinjamkan namamu. Untuk keamanan kita berdua, aset-aset nanti akan kita atasnamakan kamu juga. Jadi kalau sesuatu terjadi padaku, semuanya aman di tanganmu. Ini bukti cintaku, kepercayaanku padamu. Dan..." Suaranya rendah. "Ini juga cara agar ibu tidak ikut campur. Dia tidak akan bisa menuntut apa-apa karena secara hukum, itu bukan atas nama keluarga kami." Kalimat terakhir itulah yang meyakinkanku. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang bebas dari campur tangan Nyonya Ratna. Aku, yang naif dan dipenuhi cinta, mengangguk. "Baik, aku percaya padamu." Dan begitulah, pinjaman itu disetujui. Usaha catering Johan Kitchen, pun dimulai. Aku tidak hanya meminjamkan nama. Aku terjun langsung. Meninggalkan pekerjaanku yang nyaman di konsultan setelah setahun, aku mengelola keuangan, mencari klien dari network lamaku, mengatur strategi pemasaran, bahkan seringkali terjun ke dapur dan logistik saat karyawan kurang. Aku bekerja hingga larut malam, mata berkantung, tangan kasar terkena air dan bahan kimia pembersih. Semua demi mimpi kita. Awalnya, Johan sangat menghargai. "Ini semua berkat kamu, Din," katanya sambil memelukku erat. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Tapi perlahan-lahan, seiring kesuksesan yang datang, narasinya bergeser. Di hadapan klien dan teman-temannya, dia bercerita tentang perjuangannya membangun usaha dari nol. Kontribusiku mulai dikaburkan. "Dinda membantuku di belakang," katanya, seolah aku hanyalah asisten yang setia. "Dan Nyonya Ratna. Oh, Nyonya Ratna." Begitu usaha mulai mencetak laba, kehadirannya semakin menjadi. Dia datang dengan saran-saran yang tidak diminta, mengkritik caraku mengatur keuangan. "Wanita jangan terlalu banyak ikut campur urusan duit." Merendahkan usahaku menjaga network klien. "Cukup Johan yang keluar, istri baik-baik saja di rumah." Dan selalu menyanjung putranya seolah dialah dewa yang turun dari langit membawa rezeki. "Johan?" Dia diam. Atau paling banter, berkata, "Sudah, Din. Ibu cuma mau bantu. Dengerin saja." Kembali ke malam ini. Air mata mengalir deras di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata sakit hati. Ini air mata kemarahan yang membeku, kekecewaan yang mengkristal. Aku telah membutakan diri. Selama ini, aku melihat diamnya Johan sebagai bentuk kelemahan, ketidakmampuan menghadapi ibunya. Tapi malam ini, saat dia memilih untuk menunduk daripada membelaku saat aku disuruh menghilang, aku melihat kebenaran yang lebih gelap. Diamnya bukanlah kelemahan. Itu adalah persetujuan. Diamnya adalah cara aman baginya.
Dia mendapatkan semua manfaat dariku, kecerdasan finansial, kerja kerasku, nama baikku untuk pinjaman, tanpa harus berkonflik dengan ibunya yang dia idolakan. Dia menjadikanku perisai, tameng yang menahan semua peluru kritik dan tuntutan Ratna, sementara dia bisa tetap menjadi anak kesayangan yang sempurna di matanya. Dan usaha yang atas namaku, itu bukan tanda cinta atau kepercayaan seperti yang diucapkannya dulu. Itu adalah pengalihan risiko yang cerdas sekaligus menjijikkan. Jika usaha itu gagal, aku yang akan menanggung beban kredit. Tapi karena berhasil, dia dan ibunya yang menikmati hasilnya. Sementara posisiku sebagai pemilik sah, digunakan Ratna sebagai bukti bahwa aku telah menguasai harta anaknya. Aku tertawa getir. Suaraku teredam oleh gemuruh AC. Betapa sempurna perangkapnya. Aku terjebak dalam sangkar yang kubangun sendiri dengan bahan-bahan yang mereka sediakan. Rasa cinta, janji palsu, dan manipulasi emosional. Mataku tertuju pada meja rias, di mana sebuah laptop kerjaku tergeletak. Di dalamnya, tersimpan semua rahasia keuangan keluarga ini. Semua data usaha. Semua akses. Kata-kata Ratna kembali bergema. Cukup kau menghilang. Baik, Ibu. Bisikku pada bayanganku sendiri di jendela. Suaraku tenang, penuh tekad yang baru lahir. Aku akan menghilang, seperti yang kau minta. Tapi bukan sebagai Dinda yang kalah, yang lari dengan ekor di antara kaki. Bukan sebagai korban yang diusir dengan hina. Aku akan menghilang sebagai arsitek kehancuran mereka. Mereka menginginkanku pergi karena menganggap aku tidak membawa apa-apa. Menganggap semua kekayaan ini adalah hasil jerih payah Johan semata. Mereka pikir dengan kepergianku, mereka akan memiliki segalanya dengan damai, tanpa kehadiranku yang mengganggu. Mereka salah besar. Jika aku harus pergi, aku akan membawa serta semua yang kuperjuangkan. Setiap keping dari sangkar emas ini akan kucabut dan kubawa pergi. Akan kubiarkan mereka merasakan apa artinya kehilangan yang sebenarnya. Bukan kehilangan seorang menantu yang tidak diinginkan, tapi kehilangan fondasi yang menopang kehidupan mewah dan gengsi mereka. Keputusan itu jatuh dengan tenang, seperti pedang yang diayunkan setelah lama digantung. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sakit yang menggerogoti. Yang ada hanyalah sebuah misi dingin. Aku akan memenuhi permintaan mertuaku. Dan dalam prosesnya, aku akan memastikan bahwa permintaan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya dan hidup putra kesayangannya. Aku berbalik, memandang sosok Johan yang sedang tidur. Wajahnya yang tenang kini terlihat naif, bahkan bodoh. Dia pikir dengan diamnya, segalanya akan kembali seperti semula besok pagi. Dia pikir aku akan bangun, membuatkan sarapan, dan melanjutkan peran sebagai istri yang mengerti. Dia tidak tahu bahwa saat dia terlelap, istrinya telah mati. Dan yang bangun esok hari adalah seseorang yang baru. Seseorang yang akan merencanakan kepergian dengan presisi seorang ahli strategi, dan dengan dinginnya seorang yang tidak lagi memiliki sesuatu untuk disayangi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di depan laptop, membuka folder pertama, dan mulai merancang langkah pertama dari kepergianku yang akan mengubah segalanya. Senyum tipis, tanpa kegembiraan, menguar di bibirku. Permintaan mereka akan dikabulkan. Dan mereka akan sangat menyesal pernah memintanya. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai tebal, membagi kamar tidur menjadi garis-garis terang dan bayangan. Johan sudah bangun dan pergi, meninggalkan bau parfum signature-nya yang mahal dan aroma kopi dari bawah. Seperti biasa, tanpa sepatah kata perpisahan, tanpa sentuhan permintaan maaf. Pola yang sudah terlalu sering terulang setelah sebuah pertengkaran. Dia akan menganggap semuanya baik-baik saja begitu matahari terbit, seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Aku berbaring diam, mendengarkan suara Mercedesnya meninggalkan garasi. Baru setelah itu aku bergerak. Tubuh ini terasa berat, tetapi pikiran terasa sangat jernih dan tajam. Rencana yang mengendap semalaman seperti kristal yang terbentuk dalam gelap, kini siap untuk dieksekusi. Ku beranjak. Bukan ke kamar mandi seperti rutinitas biasanya, tapi langsung ke laptop di meja rias. Jari-jariku menari di atas keyboard, membuka aplikasi pesan terenkripsi yang jarang kugunakan. Hanya ada satu nama di sana, Siska. Dinda,
SIS, urgent. Butuh ketemu hari ini. Tempat yang aman. Bukan yang biasa. Balasannya datang hampir seketika. Seolah-olah dia merasakan getar keputusasaaanku melalui gelombang digital. Siska, warung kopi di bilangan Cikini, yang di lorong kecil. Jam 1 siang. Aku yang booking private room-nya. Aku menghela napas lega. Siska, sahabatku sejak kuliah, sekarang pengacara handal di firma ternama. Dia adalah otak di balik banyak kasus perceraian dan perebutan aset yang rumit. Dan yang paling penting, dia pernah memperingatkanku tentang Johan dan keluarganya sejak awal. Sebuah peringatan yang dengan naifnya kusampingkan demi cinta. Dinda, oke. Aku datang. Pukul 12.55, aku sudah duduk di dalam private room kecil yang sederhana namun bersih. Dindingnya dari kayu, memisahkan kami dari beberapa pengunjung lain di luar. Aroma kopi tubruk dan kue tradisional memenuhi ruangan, tapi lidahku terasa pahit, tak bisa mengecap apa-apa. Tanganku menggenggam cangkir, mencoba menstabilkan getaran yang tak kunjung reda. Pintu dibuka. Siska masuk dengan langkah cepat, membawa aura energi dan kesigapan yang kontras dengan kehancuranku. Dia memakai blazer hitam sederhana, rambutnya disanggul rapi, matanya di balik kacamata bingkai tipis langsung memindai wajahku dengan kepekaan seorang dokter yang mendiagnosis penyakit parah. Din, sapanya, suaranya rendah dan penuh perhatian. Dia tidak menyapaku dengan ceria seperti biasa. Langsung duduk di seberangku, meletakkan tas kerjanya yang elegan. Apa yang terjadi? Pesanmu tadi terdengar buruk. Aku menatapnya. Air mata yang kutahan sejak pagi tumpah begitu saja, dalam hening, tanpa isak. Aku tak bisa mengucap sepatah kata. Hanya mengeluarkan ponselku, memutar rekaman suara yang kusimpan rahasia. Suara Nyonya Ratna yang dingin dan penuh penghinaan memenuhi ruangan kecil itu. Cukup kau menghilang saja dari hidup anakku. Itulah hadiah terbaik. Diikuti oleh keheningan panjang yang dalam rekaman itu, mewakili diamnya Johan. Siska mendengarkan dengan ekspresi yang perlahan-lahan berubah dari khawatir menjadi marah yang membara. Matanya menyipit, garis mulutnya menjadi keras. Begitu rekaman selesai, dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan napas pelan. Jadi, katanya, suaranya terkendali tapi berisi amatiran baja. Akhirnya si ular tua itu mengeluarkan bisanya dengan terang-terangan. Dan si Johan? Diam saja. Aku mengangguk, masih tak mampu bicara. Din, sayang, Siska meraih tanganku, genggamannya hangat dan kuat. Sudah cukup. Sudah 5 tahun terlalu lama. Kau sudah menjadi permadani mereka, diinjak-injak, dibersihkan ketika kotor, dan diharapkan selalu ada di tempatnya. Sudah waktunya kau berdiri dan pergi. Tapi, bagaimana? SIS, suaraku akhirnya keluar. Parau, aku ingin pergi. Tapi aku tidak mau pergi sebagai korban. Mereka pikir aku tidak membawa apa-apa. Mereka pikir semua itu milik Johan. Siska melepas kacamatanya, mengusap pangkal hidungnya, sebuah tanda bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Ceritakan dari awal. Aset-aset, kepemilikan, pembiayaan usaha. Semuanya. Dan aku pun bercerita. Dengan terperinci, dengan data. Pinjaman bank atas namaku, sertifikat rumah dan tanah yang kebanyakan atas namaku karena alasan keamanan. Kepemilikan saham mayoritas di PT Johan Kitchen atas namaku, deposito, investasi reksadana, sampai emas batangan yang kubeli dari bonus-bonus usahaku sendiri. Aku menunjukkan padanya dokumen-dokumen digital yang kusimpan rapi di cloud pribadi. Siska mendengarkan sambil membuat catatan cepat di tabletnya. Sesekali dia mengangguk, atau mengerutkan kening. Setelah aku selesai, dia mendongak, dan di matanya ada cahaya yang membuatku sedikit takut, tapi juga memberi harapan. Cahaya seorang ahli strategi yang melihat jalan menuju kemenangan. Ini luar biasa, Din, ucapnya, hampir tak percaya. Mereka begitu yakin dengan kekuasaan psikologis mereka atasmu, sampai lupa melindungi diri mereka sendiri secara hukum. Atau mungkin, Johan terlalu percaya pada cintamu yang buta, yakin kau tidak akan pernah berani melakukan apa-apa. Dia menggeleng. Kebodohan yang mahal. Jadi, apa yang bisa kulakukan?
Siska menatapku tajam. Kau bilang ingin pergi bukan sebagai korban. Apa artinya itu bagimu? Secara konkret. Aku menjawab dengan suara yang sekarang sudah lebih tegas, lebih dingin. Aku ingin mereka merasakan konsekuensi. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi jerih payahku. Semuanya. Aku ingin mereka bangun dan menyadari bahwa yang membuat kehidupan mewah mereka berjalan adalah aku. Dan ketika aku pergi, aku akan membawa fondasi itu bersama aku. Senyum tipis, tidak bersahabat, muncul di bibir Siska. Good. Itu bahasa yang aku pahami. Jadi, kita tidak sekadar mengajukan gugatan cerai dan menuntut harta Gonogini. Itu terlalu lambat dan bisa diakali. Mereka punya waktu untuk memindahkan aset, atau setidaknya, menyiapkan narasi bahwa kau adalah istri serakah. Dia mencondongkan badan. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih elegan dan lebih final. Menghilang? Bisikku. Persis, sahutnya. Kau akan menghilang. Tapi sebelum itu, kita akan dengan sangat hati-hati, sangat pelan, dan sangat rapi, memindahkan aset-aset likuid yang bisa dipindahkan. Mencairkan investasi. Memindahkan dana. Kita akan melakukannya sedikit demi sedikit agar tidak memicu alarm. Sementara untuk aset tidak bergerak seperti properti, kita bekukan atau kita jual dengan cepat melalui pihak ketiga yang terpercaya. Semua ini akan kita lakukan sementara kau berpura-pura jatuh sakit, depresi, pasrah, apapun yang membuat mereka berpikir kau sudah menyerah dan tidak berbahaya. Dan setelah aset aman, tanyaku. Dan setelah aset aman, lanjut Siska, kau akan benar-benar menghilang. Tanpa jejak. Tinggalkan ponsel lama. Tinggalkan semua yang bisa dilacak. Aku akan menyiapkan dokumen perjalanan alternatif untukmu, tiket ke negara yang tidak membutuhkan visa, akomodasi awal. Kau akan pergi ke tempat yang tidak akan mereka sangka. Dan di sana, kau akan menunggu. Surat gugatan cerai akan kusampaikan kepada mereka tepat setelah kau aman berada di luar jangkauan. Dengan bukti-bukti penghinaan dan pengabaian psikologis yang kita punya, ditambah dengan fakta bahwa mayoritas aset adalah atas namamu, posisi kita sangat kuat. Aku merenungkan rencananya. Itu terdengar seperti plot film, bukan kehidupan nyataku. Tapi disinilah aku sekarang. Dan konsekuensi untuk mereka. Siska tersenyum lagi, kali ini lebih dingin. Begitu dana usaha hilang, kredit macet, tagihan menumpuk, dan mereka menyadari rumah yang mereka tinggali bisa disita karena gagal bayar angsuran. Dunia mereka akan runtuh, Din. Gengsi Nyonya Ratna akan hancur berantakan. Usaha Johan akan kolaps tanpa pengelolaan keuanganmu dan tanpa dana operasional. Mereka akan terpuruk. Dan yang terbaik, mereka tidak bisa menuduhmu mencuri. Karena secara hukum, itu adalah hartamu. Mereka hanya bisa menyesal karena membiarkan semua kepemilikan ada di tanganmu. Itu adalah karma yang sempurna. Rasa bersalah kecil mencoba menyelinap, tapi aku segera menekannya. Mereka tidak punya belas kasihan padaku. Mereka menyuruhku menghilang. Aku hanya akan memenuhi permintaan mereka. Tapi, SIS, ini sangat berisiko. Apa yang jika mereka mencariku? Melacakku. Biarkan itu urusanku, kata Siska dengan keyakinan penuh. Aku punya resource untuk memastikan jejak digitalmu bersih. Dan, mereka bukan siapa-siapa, Din. Mereka orang kaya baru yang gengsi, bukan mafia atau agen intelijen. Begitu uang mereka habis, kekuatan mereka untuk mencari juga akan lenyap. Mereka akan sibuk menyelamatkan diri sendiri dari kehancuran finansial. Dia melihat keraguan di mataku. Dinda, kau punya dua pilihan. Tetap di sana, terus dihina, diperas tenagamu, dan suatu hari nanti, ketika mereka sudah merasa cukup aman, Johan akan menceraikanmu dengan alasan sepele dan kau akan pergi dengan sedikit pesangon karena mereka sudah menyiapkan segalanya. Atau, kau yang memegang kendali. Kau yang menentukan akhir cerita ini. Kau yang menghilang, tapi dengan membawa senjata yang akan menghancurkan mereka. Pilihan itu jelas. Aku sudah terlalu lama tidak memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku pilih yang kedua, kataku, suaraku mantap untuk pertama kalinya sejak lama. Aku akan menghilang.
Tapi aku akan menghilang membawa petir dan badai untuk mereka. Siska mengangguk. Puas. Bagus. Sekarang, kita mulai bekerja. Hari ini juga. Hal pertama, buat backup fisik semua dokumen. Pindahkan ke flash drive ini. Dia mengeluarkan sebuah drive kecil dari tasnya. Kedua, kita buat daftar prioritas aset yang akan dicairkan. Mulai dari yang paling liquid dan tidak mencolok. Ketiga, kau harus mulai acting. Tampakkan dirimu semakin murung, semakin pasrah. Buat mereka berpikir kau patah hati dan menyerah. Bisa kulakukan, jawabku. Terakhir, tambah Siska, memegang tanganku lagi, namun kali ini dengan erat seperti sebuah sumpah. Jangan pernah, sekalipun, merasa ragu atau bersalah. Mereka yang memulai perang ini, Din. Kau hanya memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Kau memilih untuk bertahan. Dan caramu bertahan adalah dengan menyerang balik dengan cara yang paling cerdas. Mengambil kembali apa yang menjadi hakmu dan membiarkan kekurangan mereka sendiri yang menghancurkan mereka. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Kami menyusun rencana awal dengan timeline dan tugas masing-masing. Saat aku berjalan meninggalkan warung kopi itu, sinar matahari terasa berbeda. Masih sama teriknya, tapi seolah menyinari jalan baru yang terbentang di depanku. Jalan yang gelap dan berbahaya, tapi jalan yang menuju kebebasan. Aku akan menghilang, tapi bukan sebagai Dinda yang hilang. Akan kujadikan kepergianku sebagai legenda yang akan menghantui keluarga Johan sampai akhir hayat mereka. Mereka menginginkan kepergianku. Mereka akan mendapatkannya. Dan mereka akan sangat menyesalinya. Minggu-minggu berikutnya menjadi pertunjukan sandiwara terbaik dalam hidupku. Aku berubah menjadi hantu yang hidup di dalam rumah mewah itu. Hadir secara fisik, tetapi sama sekali tidak hadir secara emosional. Aku adalah Dinda versi baru. Patah hati, pasrah, dan perlahan-lahan menyerah. Sebuah karakter yang kuperankan dengan tekad membara di balik mata yang selalu redup dan senyum yang tak pernah sampai ke sudut mata. Setiap pagi, aku tetap turun ke ruang makan dengan langkah lesu. Johan, yang awalnya canggung dan penuh rasa bersalah, atau mungkin hanya sekadar rasa tidak nyaman, kini perlahan-lahan kembali ke rutinitasnya. Dia mengira kepasrahanku adalah tanda bahwa aku akhirnya menerima kenyataan dan akan kembali pada peranku semula. Kopi, Din? Tanyanya suatu pagi, mencoba memulai percakapan ringan sambil menuangkan kopi hitam untukku. Aku hanya mengangguk lemah, mengulurkan cangkir tanpa menatapnya. Terima kasih. Din, tentang malam itu. Dia mulai, suaranya berusaha lembut. Aku memotongnya dengan cepat, suaraku datar seperti air tergenang. Sudah tidak usah dibahas lagi. Yo, ibu benar. Aku mungkin memang perlu waktu sendiri untuk berpikir. Aku mengangkat bahu, gerakan yang pasrah. Aku lelah. Dia memandangku sejenak, lalu menghela napas lega. Dia salah mengartikan kelelahanku yang sejati sebagai kelelahan karena berkonflik. Ya, istirahatlah sebentar. Urusan kantor dan dapur, biar aku yang tangani. Aku hampir tersedak mendengar itu. Dia yang menangani? Dia yang selama ini hanya tahu memimpin rapat dan menjamu klien, tanpa pernah paham kompleksitas logistik, pembukuan, dan negosiasi dengan supplier? Tapi aku hanya mengangguk lagi. Baiklah. Itu adalah pola baru kami. Diam damai yang penuh dengan ketidakjujuran. Di hadapan Nyonya Ratna, aktingku semakin sempurna. Aku sengaja mengurangi kontak mata, selalu menunduk ketika dia bicara, dan melakukan semua perintahnya tanpa protes. Suatu sore, dia memanggilku ke ruang tamu. Dinda, duduk, perintahnya. Suaranya masih berwibawa, tapi nada merendahkan itu sedikit berkurang, digantikan oleh kepuasan melihat kemenangannya. Aku duduk di ujung sofa, melipat tangan di atas pangkuan, posisi tubuh yang tertutup dan patuh. Kau sudah mulai paham, rupanya, katanya, menyeruput tehnya. Tentang tempatmu di sini. Tentang siapa yang sebenarnya menjadi tulang punggung keluarga ini. Ya, Bu, jawabku pelan, memainkan ujung selendang yang kukenakan. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Johan. Jika kehadiran saya justru membuat tidak nyaman. Tepat, potongnya,
Matanya berbinar. Akhirnya kau mengerti. Terkadang, cinta yang tulus adalah dengan melepaskan. Memikirkan kebahagiaan orang lain. Cinta yang tulus adalah melepaskan, pikirku dengan getir. Tapi hanya jika yang melepaskan adalah aku, bukan anak kesayangannya. Ibu benar, aku mengiyakan. Saya butuh waktu untuk menyendiri. Mungkin pergi sebentar. Merenung. Wajahnya berseri-seri, hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Itu ide yang sangat bijaksana, Dinda. Sangat dewasa. Pergilah. Lakukan retret atau apa itu namanya. Biarkan Johan dan juga dirimu sendiri punya ruang untuk berpikir jernih. Dialog itu adalah pintu yang kubutuhkan. Alasan resmi untuk mulai menghilang secara bertahap. Aku berbisik pada Johan malam itu bahwa aku mungkin akan cuti beberapa minggu, mengunjungi orang tua di kampung halaman untuk menyegarkan pikiran. Dia, yang merasa bersalah dan ingin menghindari konflik, dengan mudah menyetujui. Bagus juga, Din. Kau memang butuh istirahat. Mereka tidak tahu bahwa saat aku berpura-pura merenung dan pasrah, aku sebenarnya sedang mengumpulkan senjata. Operasi intelijen sunyi. Ini adalah bagian tersulit sekaligus paling krusial. Aku harus mengumpulkan semua dokumen fisik dan digital tanpa mencurigakan. Laptop kerjaku yang biasa ku tinggal di rumah, kini selalu kubawa kemanapun aku pergi, termasuk ke kamar mandi. Aku menggunakan eksternal hard drive baru pemberian Siska untuk membackup semua data. Laporan keuangan bertahun-tahun, scan sertifikat, kontrak dengan klien dan supplier, bukti transfer dari orang tuaku yang pernah menalangi usaha saat hampir bangkrut 2 tahun lalu, sebesar 500 juta, yang hingga kini belum sepenuhnya dikembalikan oleh Johan dengan alasan, masih diputar untuk usaha. Aku juga mengumpulkan bukti-bukti lain yang lebih halus. Dengan aplikasi perekam suara di ponsel yang kusembunyikan, aku mengumpulkan percakapan-percakapan menghina dari Nyonya Ratna saat dia lengah. Dia pikir dengan kerja-kerjanya bisa menggantikan darah biru? Johan bisa dapat yang lebih baik. Rekaman saat dia bicara dengan saudaranya di telepon, tak sadar aku ada di ruang sebelah. Uang itu kan dari pinjaman atas nama dia, tapi usaha dan otaknya Johan. Suatu saat harus kita kembalikan ke nama Johan, biar jelas siapa pemiliknya. Rekaman di ruang keluarga, saat Johan tidak ada. Aku bahkan berhasil merekam satu percakapan dengan Johan, saat aku membahas kembali sikap ibunya. Dinda, apa ibu tidak akan pernah menerima aku? Johan, menghela napas. Din, kau tahu ibu susah diubah. Lebih baik kita jalani saja. Kau yang lebih sabar. Dinda, tapi rasanya sakit. Seperti aku tidak dihargai. Johan, itu cuma perasaanmu. Yang penting kita baik-baik saja kan? Urusan ibu, biarkan saja. Nanti juga biasa sendiri. Percakapan itu, yang dulu kudengar sebagai ajakan untuk bersabar, kini terdengar sebagai pengabaian dan pembiaran yang sistematis. Bukti terpenting datang dari dokumen fisik yang selama ini tersimpan di brankas kecil di rumah. Johan, karena rasa percayanya, memberitahuku kombinasi angka brankas itu dulu. Suatu siang saat mereka semua keluar rumah, aku membukanya. Di dalamnya, tersimpan beberapa surat berharga, emas, dan, yang paling berharga, sebuah surat pernyataan tulisan tangan Johan dari 5 tahun lalu, yang hampir saja kulupa. Isinya, saya, Johan, menyatakan bahwa dana pinjaman dari bank atas nama Dinda, istri saya, sepenuhnya digunakan untuk modal usaha PT Johan Kitchen. Saya berjanji bertanggung jawab atas cicilan pinjaman tersebut dan segala aset yang dibeli dari usaha ini akan diatasnamakan Dinda sebagai bentuk jaminan dan kepercayaan. Surat itu, dengan tanda tangannya yang jelas, adalah emas murni. Bukti hitam di atas putih bahwa semua aset itu memang sengaja diletakkan atas namaku sebagai jaminan. Mereka tak bisa berkelit nanti. Setiap malam, setelah Johan tertidur, aku seperti mata-mata. Dengan senter kecil dari ponsel, aku memeriksa setiap lemari, setiap laci, mengambil foto dokumen-dokumen penting satu persatu. Aku bahkan menemukan draft laporan keuangan yang dimanipulasi oleh Johan untuk mengecilkan laba bersih, mungkin untuk mengurangi pembagian keuntungan atau menghindari pajak. Semua menjadi bukti baru.
Puncaknya adalah ketika aku berhasil mengakses email kantor Johan yang selalu terbuka di laptopnya. Dia sering lupa logout. Di dalamnya, ada rantai email dengan ibunya yang membuat darahku mendidih. Dari Nyonya Ratna kepada Johan. Subjek, laporan keuangan triwulan. Johan sayang, kenapa laba bersih sekecil itu? Apa Dinda sudah mulai mengurangi setoran ke rekening induk? Hati-hati, dia bisa saja menyimpan untuk diri sendiri atau keluarganya. Lebih baik mulai pelan-pelan pindahkan dana ke rekening baru atas namamu saja. Ibu takut nanti dia menguasai segalanya. Balasan dari Johan. Tenang Bu, Din belum sejauh itu. Tapi ibu benar. Aku sedang pelan-pihan cari cara. Tapi dia yang pegang semua akses perbankan. Sulit. Membaca email itu, rasanya seperti ditusuk dari belakang. Rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah kepuasan dingin. Mereka sudah merencanakan untuk mengkhianatiku, untuk meminggirkanku setelah tenagaku dihisap habis. Mereka hanya tidak menyangka aku akan bergerak lebih dulu. Semua bukti, digital, fisik, audio, kukumpulkan dan kusimpan rapi di hard drive terenkripsi. Sebuah salinan fisik surat-surat paling penting kuserahkan pada Siska untuk disimpan di safe deposit box. Suatu malam, saat aku sedang memindai dokumen terakhir, Johan terbangun. Din? Sudah larut. Kau belum tidur? Tanyanya dengan suara mengantuk. Aku tidak bisa tidur. Jawabku, menutup laptop dengan cepat. Aku masih memikirkan perkataan ibu tentang pergi sebentar. Dia mendekatiku, meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhan yang dulu terasa hangat, kini terasa palsu dan mengganggu. Jangan terlalu dipikir. Ibu cuma khawatir. Toh, kau kan istriku. Ini rumahmu juga. Kata-kata itu, yang seharusnya menenangkan, terdengar seperti lelucon pahit. Ini rumahmu juga, tapi hanya sampai ibunya memutuskan sebaliknya. Aku tahu, bisikku, menunduk. Tapi mungkin benar. Aku butuh pergi. Untuk kebaikan kita semua. Dia mengelus punggungku. Jika itu yang kau mau. Tapi janji, jangan lama-lama ya. Aku tidak menjawab. Janji terakhir yang akan kuingkari. Karena kepergianku nanti bukan untuk sementara. Dan dia, dalam kenaifannya yang luar biasa, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik wajah pasrah istrinya, sedang terjadi sebuah pengumpulan bukti masif yang akan menjadi senjata pemusnah bagi kehidupan nyamannya. Dia tenggelam dalam kemenangan semu, sementara aku menyusun batu bata demi batu bata untuk membangun tembok kehancuran mereka. Hari-hari berikutnya seperti berjalan di atas tali di antara dua tebing. Di satu sisi, aku harus mempertahankan topeng Dinda yang patah hati dan pasrah. Di sisi lain, aku adalah seorang fund manager dan strategis yang melakukan operasi finansial rahasia dengan presisi militer. Setiap transaksi, setiap klik mouse, adalah langkah menuju kebebasan sekaligus ranjau yang bisa meledakkan segalanya jika ketahuan. Operasi ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan saraf yang kuat. Untungnya, selama bertahun-tahun mengelola keuangan perusahaan dan keluarga, aku tahu persis pola cash flow, waktu penerimaan pembayaran dari klien, dan tanggal-tanggal penting pembayaran tagihan. Aku juga yang memegang semua token dan akses perbankan. Johan terlalu percaya diri, atau malas, untuk ikut mengurus hal-hal teknis yang remeh itu. Fase 1. Pencairan aset likuid dengan pola normal. Aku mulai dari yang paling mudah, deposito jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Biasanya, deposito ini akan diperpanjang otomatis. Kini, dengan beberapa klik di internet banking, aku mengubah setelannya menjadi tidak diperpanjang. Dana akan mengendap di rekening giro utama perusahaan 1 atau 2 hari setelah jatuh tempo sebelum biasanya kucairkan untuk kebutuhan operasional. Keesokan harinya, saat Johan sedang sibuk dengan presentasi untuk klien baru, aku meneleponnya. Suaraku masih dibuat lemah dan ragu-ragu. Yo, maaf ganggu. Untuk deposito yang jatuh tempo minggu depan, seperti biasa aku cairkan untuk dana operasional ya? Atau ada rencana lain? Ah, iya, yang di Bank BNI itu, sahutnya, sambil terdengar suara keyboard diketik cepat di belakang. Biasa saja, Din. Kau yang atur.
buat bayar gaji karyawan dan supplier bahan baku bulan depan. Oke, jawabku pendek. Nanti aku urus. Itu adalah pola umum yang tak akan menimbulkan kecurigaan. Hanya saja, kali ini dana sebesar 800 juta itu tidak akan pernah sampai ke rekening supplier atau karyawan. Begitu masuk ke rekening giro, dengan bantuan Siska yang sudah menyiapkan rekening shell company di luar negeri, aku melakukan transfer dana secara bertahap. Transfer pertama hanya 200 juta, sebuah angka yang biasa untuk pembayaran ke supplier besar. Transfer dilakukan pada jam sibuk kantor, ketika ratusan transaksi lain juga terjadi. Fase 2, menguras rekening dengan dalih logis. Operasi menjadi lebih rumit untuk dana-dana yang lebih besar di rekening utama. Aku harus menciptakan alibi yang kuat. Untungnya, sebuah peluang muncul. Sebuah proyek catering untuk pernikahan anak pengusaha ternama sedang dalam proses finalisasi. Nilai kontraknya hampir 2 miliar. Sebagai manajer keuangan, aku tahu persis bahwa klien ini biasanya meminta down payment dari kami dulu untuk beberapa bahan khusus impor sebelum mereka membayar termin pertama. Suatu malam, saat makan malam yang hening, aku membuka percakapan. Yo, untuk proyek keluarga Halim, mereka minta down payment untuk bahan impor itu sekitar 750 juta. Sebelum kita terima termin pertamanya. Johan mengangguk, sibuk dengan ponselnya. Kapan harus ditransfer? Minggu depan. Tapi, rekening kita yang liquid sekarang mungkin agak ketat kalau harus sekaligus. Ada beberapa tagihan yang harus dibayar juga bulan ini. Ini sedikit manipulasi. Kondisi keuangan sebenarnya cukup sehat. Lalu bagaimana? Tanyanya, mulai memperhatikan. Aku punya ide. Aku cairkan saja sebagian dari reksadana pendapatan tetap kita yang lagi naik nikik. Lumayan, ada sekitar 1,2 miliar. Yang 750 juta untuk down payment, sisanya untuk cadangan operasional. Bagaimana? Johan berpikir sebentar. Mengelola investasi adalah bidang yang sama sekali tidak dikuasainya. Selama ini, dia hanya melihat laporan keuntungan yang kubuat. Ya udah, kalau menurutmu itu yang terbaik. Tapi pastikan aman. Ya, proyek Halim ini penting. Tentu, jawabku. Aku yang urus. Esok harinya, penjualan, reksadana itu kukonfirmasi. Dana cair masuk ke rekening perusahaan. Down payment 750 juta pun ditransfer ke rekening shell company yang kami buat seolah-olah adalah rekening supplier bahan impor di Singapura. Aku bahkan membuat info C dan proforma info C palsu yang sangat meyakinkan, lengkap dengan kop perusahaan dan tanda tangan fiktif, untuk berjaga-jaga jika Johan meminta dokumentasinya. Dia tidak pernah meminta. Fase 3. Memanipulasi arus kas dan mengalihkan tagihan klien. Trik lain yang kugunakan adalah memanfaatkan posisiku sebagai pengelola piutang. Beberapa klien membayar via transfer langsung ke rekening perusahaan. Beberapa lainnya, terutama yang lama dan punya trust, membayar via aku karena sering berurusan langsung. Untuk klien-klien terpilih yang tidak terlalu dekat dengan Johan, aku memberikan instruksi pembayaran yang diperbarui. Aku menelepon manajer keuangan salah satu perusahaan klien rutin. Bu Rina, maaf mengganggu. Untuk pembayaran termin yang jatuh tempo minggu depan, bisa dialihkan ke rekening baru kami? Kebetulan rekening yang lama untuk sementara diblokir karena ada pemeriksaan dari bank. Ini detail rekening barunya. Rekening baru. Itu adalah lagi-lagi milik shell company kami. Kebanyakan klien tidak bertanya banyak. Hubungan baik yang kubina selama ini membuahkan hasil. Dalam 2 minggu, hampir 1,5 miliar mengalir ke rekening baru tanpa pernah menyentuh rekening perusahaan yang sesungguhnya. Tentu saja, ini menciptakan kekosongan di kas perusahaan. Saat Johan bertanya tentang pembayaran dari klien X yang seharusnya sudah masuk, aku sudah siap dengan jawaban. Klien X lagi ada masalah internal. Yo, pembayarannya molor. Tapi janji minggu depan. Sementara untuk pengeluaran, kita pakai dana talangan dari tabungan pribadiku dulu. Aku sengaja menciptakan narasi bahwa aku sedang membantu dengan uang pribadi untuk memperkuat citra diriku sebagai korban yang setia dan untuk menutupi lubang yang sebenarnya kuciptakan sendiri. Dialog kritis dengan Johan. Suatu sore,
Johan pulang dengan wajah sedikit muram. Dia langsung menuju ke ruang kerjaku yang juga menjadi kantor kecil di rumah. Din, kita perlu bicara. Jantungku berdebar kencang, tapi wajahku tetap tenang. Ada apa, Yo? Aku tadi ketemu dengan direktur dari PT Makmur Sejahtera. Katanya, mereka sudah transfer pembayaran termin pertama 2 minggu lalu ke rekening kita. Tapi sampai sekarang barang belum dikirim full, dan mereka komplain. Aku cek rekening, kok belum masuk? Ini adalah momen berbahaya. PT Makmur Sejahtera adalah klien yang pembayarannya sudah kualihkan. Aku mengambil napas dalam-dalam, memainkan ekspresi bingung yang kupelajari. Yang mana? Yo? PT Makmur? Aku ingat mereka, tapi transferannya? Aku cek dulu ya. Aku membuka laptop dengan gerakan tenang, seolah-olah mengecek. Pikiranku bekerja cepat. Oh, ini dia. Mereka transfer ke rekening kita yang di BCA, bukan yang di BNI. Dan ada masalah. Masalah apa? Tanyanya, duduk di depanku. Rekening BCA itu kebetulan lagi kena hold karena ada transaksi mencurigakan dari bank. Aku sudah telepon dan beresin, tapi dananya masih dibekukan. Mungkin butuh waktu 5-7 hari lagi untuk cair. Makanya aku belum input ke pembukuan. Takut kamu khawatir. Ceritanya lancar, dibumbui dengan istilah perbankan yang kuyakini dia tidak paham sepenuhnya. Johan mengerutkan kening. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku jadi malu di depan klien. Aku juga baru tahu detailnya kemarin. Yo, lagian, kamu lagi sibuk dengan proyek baru. Aku nggak mau nambah beban. Aku menunduk, memainkan kartu, istri yang perhatian dan mau menanggung sendiri. Strategi itu bekerja. Wajah Johan melunak. Ya sudah, lain kali kalau ada masalah, bilang ya. Biar aku yang hadapi kliennya. Kamu jangan terlalu banyak tanggung sendiri. Oke, jawabku. Dia percaya. Rasa lega yang amat sangat menyelimutiku, diikuti oleh rasa jijik pada dirinya yang begitu mudah tertipu oleh istrinya sendiri. Fase 4. Kontak dengan klien besar. Siska juga berperan penting. Sebagai pengacara, dia menelpon beberapa klien besar yang punya hubungan langsung dengan Johan. Selamat siang, Pak Doni. Saya Siska, mewakili Ibu Dinda dari Johan Kitchen. Ibu Dinda sedang tidak bisa dihubungi untuk sementara karena kondisi kesehatan keluarga. Untuk semua urusan pembayaran dan dokumen selama Ibu Dinda berhalangan, bisa dialihkan ke saya atau ke staf keuangan kami yang baru. Ini kontak dan rekening untuk alternatif pembayaran sementara. Kebanyakan klien, meski bertanya-tanya, menghormati kondisi kesehatan keluarga dan mengikuti instruksi. Siska menyusun kata-katanya dengan sangat hati-hati, tidak berbohong terang-terangan, tapi juga tidak memberi informasi lengkap. Dalam waktu 3 minggu, operasi pemindahan aset likuid hampir selesai. Sekitar 85% dari dana cair yang bisa diakses tanpa menjual aset tetap, telah berpindah dengan aman ke berbagai rekening yang tidak terhubung dengan kami. Totalnya mencapai angka yang fantastis, hampir 5 miliar rupiah. Uang yang cukup untuk menghancurkan operasional Johan Kitchen, dan sekaligus membiayai hidup baruku dengan nyaman di luar negeri untuk waktu yang lama. Malam sebelum fase akhir dimulai, aku berdiri di balkon kamar, menatap kota. Rasa bersalah sesekali masih menyergap, tapi aku dengan cepat mengingatkan diri sendiri pada rekaman suara, pada email, pada tatapan sinis Nyonya Ratna, dan pada diamnya Johan yang menyakitkan. Mereka tidak segan menghancurkanku secara emosional. Aku hanya membalas dengan cara yang mereka pahami, uang dan kekuasaan. Aku akan menghilang. Tapi sebelum itu, akan kutinggalkan kekacauan finansial yang akan membuat mereka lebih dari sekedar stres. Mereka akan mengalami kehancuran total. Dan semua itu dimulai dari transaksi-transaksi senyap yang dilakukan oleh istri yang mereka anggap sudah pasrah dan dikalahkan. Ironi yang paling sempurna. Ketegangan yang kurasakan di minggu-minggu sebelumnya kini berubah menjadi sebuah ketenangan aneh, semacam kesunyian sebelum badai. Bagian tersulit, memindahkan aset dengan diam-diam, telah selesai. Kini, tiba saatnya untuk memainkan babak terakhir dari sandiwara ini, perpisahan. Aku harus pergi dengan alasan yang tidak mencurigakan,
yang justru akan membuat Johan dan ibunya merasa menang dan lengah. Aku harus menjadi korban sempurna yang akhirnya menyerah pada tekanan. Pergi dengan luka hati, bukan dengan rencana balas dendam. Adegan 1. Pematahan perlahan-lahan di depan Johan. Aku memilih sebuah Jumat malam, ketika Johan pulang dengan wajah lelah namun puas setelah berhasil mengamankan kontrak baru. Kontrak yang akan menjadi bumerang karena dananya sudah tidak ada untuk eksekusi. Aku sudah menyiapkan makan malam sederhana, tapi tidak disentuh. Aku duduk di kursi makan dengan tatapan kosong ke arah piring. Din, kenapa nggak makan? Tanyanya sambil duduk. Aku mengangkat wajah perlahan, memastikan mataku terlihat sembab dan merah meski air mata yang sebenarnya sudah kering. Aku nggak lapar, Yo. Dia mendesah, sedikit kesal. Kamu harus makan. Seminggu ini kamu kurusan. Ini bukan tentang lapar, Yo. Ucapku, suaraku bergetar dengan terkendali. Ini tentang segalanya. Aku membiarkan jeda menggantung. Aku coba, Yo. Aku benar-benar coba untuk kuat, untuk mengerti ibu, untuk menerima posisiku di sini. Tapi, rasanya aku tenggelam. Setiap hari seperti berjalan di atas pecahan kaca. Johan meletakkan sendok garpunya. Ekspresinya campuran antara kekhawatiran dan kelelahan menghadapi drama lagi. Din, jangan mulai lagi. Kita sudah bahas ini. Ibu sudah mulai baik kok belakangan. Kamu juga lihat kan? Baik. Aku memicingkan mata, seolah tak percaya. Johan, dia menyuruhku menghilang. Di depan semua orang. Kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Itu seperti kutukan yang terus terngiang di kepalaku setiap kali aku melihatnya. Setiap kali aku berada di rumah ini. Kamu terlalu berlebihan, godanya, tapi nadanya tidak meyakinkan. Ibu cuma lagi emosi waktu itu. Dan diam kamu waktu itu? Itu juga, cuma lagi. Apa? Tanyaku, menatapnya langsung. Kali ini, ada kekuatan di balik getaran suaraku. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Aku sudah minta maaf untuk itu. Apalagi yang kau mau, Dinda? Aku nggak bisa mengubah ibu. Aku nggak bisa memutar waktu. Yang ku mau. Aku berhenti, menarik napas dalam-dalam seolah-olah mengumpulkan keberanian. Yang ku mau adalah ketenangan. Aku capek, Yo. Capek berperang. Capek merasa seperti tamu di rumah sendiri. Capek meminta-minta pengakuan yang gak pernah datang. Air mata palsu mulai menitik. Kubantu dengan mengingat rasa sakit yang asli dari bulan-bulan sebelumnya. Mungkin ibu benar. Mungkin kita butuh jarak. Aku butuh jarak. Dia mengangkat wajah, matanya melebar. Jarak? Maksudmu? Aku ingin pergi sebentar. Yo, benar-benar pergi. Bukan cuma sehari 2 hari. Aku ingin pulang ke orang tuaku di Bandung. Atau mungkin ke tempat lain. Sendiri. Untuk berpikir jernih. Tentang kita, tentang pernikahan ini, tentang apakah aku masih kuat bertahan. Jangan bilang begitu, protesnya, tapi terdapat kelegaan halus di nadanya. Kelegaan karena akhirnya, masalah ini akan pergi menjauh untuk sementara. Kita bisa selesaikan ini bersama. Kamu nggak perlu pergi. Tapi aku perlu, seruku, sedikit meninggi, memainkan emosi yang meledak. Aku nggak bisa berpikir jernih di sini. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada penghinaan itu. Aku butuh udara, Yo. Aku butuh untuk bernapas tanpa merasa dicekik. Diam sejenak. Aku bisa melihat pikirannya bekerja. Di satu sisi, ego prianya tersentuh karena istrinya kabur. Di sisi lain, ini adalah solusi mudah. Aku yang pergi, konflik dengan ibunya mereda, dan dia bisa berharap aku pulang dengan pikiran jernih dan lebih patuh. Berapa lama? Tanyanya akhirnya, suara rendah. Aku nggak tahu. Seminggu? 2 minggu? Sebulan? Sampai aku merasa lebih baik. Sampai aku bisa memaafkan. Kata, memaafkan, kuucapkan dengan getir. Dan pekerjaan? Keuangan perusahaan? Tanyanya, menyentuh poin praktis. Aku sudah siap.
Aku akan tetap bisa akses online untuk hal-hal mendesak. Tapi untuk sehari-hari, mungkin kamu bisa minta bantuan akuntan luar sementara. Atau, ibu bisa bantu? Kan dulu ibu juga jago ngatur keuangan. Aku sengaja menawarkan itu, mengetahui bahwa Nyonya Ratna akan merasa berkuasa. Tapi pada saat yang sama, dia tidak akan benar-benar memahami kompleksitas sistem keuangan yang telah kubuat. Johan berpikir, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Kalau itu yang benar-benar kamu butuhkan. Tapi, janji tetap kontak ya. Jangan menghilang begitu saja. Janji yang akan segera kulanggar, batinku. Aku janji, bisikku, menunduk. Adegan 2. Pengakuan kekalahan di hadapan sang mertua. Pertemuan dengan Nyonya Ratna sengaja kujadwalkan di pagi hari, ketika cahaya matahari menerangi ruang tamu dan membuatnya terasa seperti ruang pengadilan. Aku memakai baju sederhana, wajah tanpa riasan, rambut diikat sembarangan. Aku ingin terlihat kalah, hancur, dan tak berdaya. Ibu, boleh Dinda bicara sebentar? Pintaku dengan suara lirih saat dia sedang membaca koran. Dia meletakkan koran, memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan evaluatif. Silakan duduk. Aku duduk di ujung sofa, memeluk bantal kecil seperti tameng. Ibu, tentang ucapan ibu waktu ulang tahun dulu, Dinda sudah banyak berpikir. Oh, dia menyeringai, tapi matanya penuh kemenangan. Dan, ibu mungkin benar. Aku membiarkan kalimat itu menggantung, memastikan dia mencernanya. Mungkin selama ini kehadiran Dinda justru mengganggu, membuat tidak harmonis. Dinda melihat bagaimana ibu dan Johan lebih dekat sebelum menikah dengan Dinda. Dan, mungkin dengan kepergian Dinda sementara, semua bisa kembali seperti dulu. Kepergian sementara, dia menyelidik. Aku mengangguk, meneteskan air mata yang kali ini bukan sepenuhnya pura-pura. Air mata untuk diriku yang dulu yang begitu naif. Aku butuh waktu sendiri, Bu, untuk merenung, untuk mempersiapkan diri, mungkin untuk melepaskan. Kata, melepaskan, kuucapkan dengan sangat pelan, hampir seperti bisikan. Wajah Nyonya Ratna bersinar. Dia menahan senyum puasnya, tapi cahaya di matanya tak bisa disembunyikan. Akhirnya kau melihat dengan bijak, Dinda. Terkadang, cinta terbesar adalah dengan melepaskan. Johan, dia anak baik. Dia butuh seseorang yang benar-benar bisa mendukungnya, memahami latar belakangnya, dan tidak terus-menerus menuntut. Sindiran itu nyaman ku terima. Aku hanya menunduk. Ibu benar. Dan selama ini, Dinda merasa seperti memaksakan diri. Mungkin, keputusan untuk menjauh sebentar adalah yang terbaik untuk semua. Agar Johan juga punya ruang untuk memikirkan apa yang benar-benar dia inginkan. Tepat sekali, katanya, hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Kau akhirnya berpikir untuk kebahagiaan anakku, bukan egomu sendiri. Itu sangat mulia. Pergilah. Lakukan retret atau apalah. Temukan kedamaianmu. Dan biarkan Johan juga menemukan jalannya. Jalannya menuju kehancuran finansial, batinku dengan dingin. Terima kasih atas pengertian ibu. Ucapku, berdiri dan sedikit membungkuk. Gestur penghormatan terakhir yang akan kulakukan padanya. Dinda mohon pamit. Dia mengangguk anggun, seperti ratu yang memberikan izin pada rakyat jelata. Baik, jaga diri. Adegan 3. Percakapan penutup yang penuh ironi. Malam sebelum kepergianku yang sesungguhnya, yang mereka kira hanya pergi sebentar, Johan mencoba bersikap hangat. Dia bahkan membawa pulang kue favoritku. Din, aku beli kue coklat dari toko yang kamu suka. Terima kasih, jawabku, tersenyum tipis. Aku mengambil sepotong, memakannya tanpa rasa. Enak. Din, aku cuma mau bilang, aku sayang kamu. Aku nggak mau kamu pergi dengan perasaan seperti ini. Ucapannya terdengar dipaksakan, seperti dialog dari film yang buruk. Aku juga sayang kamu, Yo, balasku, memandangnya untuk terakhir kalinya dengan segala kenangan manis yang telah berubah pahit. Tapi terkadang sayang saja tidak cukup. Butuh saling menghargai. Butuh keberanian untuk membela. Dia menghela napas, merasa diserang lagi. Sudahlah,
Jangan mulai lagi malam ini. Nikmati saja kuenya. Besok kan kamu berangkat siang? Aku antar ke stasiun. Enggak usah repot-repot, tolakku cepat. Aku sudah pesan taksi online. Kamu kan ada meeting pagi. Ya sudah kalau begitu. Tapi telepon ya begitu sampai. Tentu, bohongku yang terakhir untuknya. Aku menghabiskan malam itu dengan membereskan kamar. Beberapa pakaian sederhana ku masukkan ke dalam koper besar, meninggalkan sebagian besar pakaian bagus dan perhiasan, kecuali emas batanganku yang sudah diam-diam ku bawa sebelumnya. Aku meninggalkan cincin kawin di laci meja rias. Sebuah simbol yang kuat. Keesokan paginya, aku berpamitan dengan singkat. Pelukan dengan Johan terasa kaku, seperti dua orang asing. Aku mencium pipi Nyonya Ratna yang berusaha menunjukkan belas kasihan palsu. Jaga diri, Dinda. Ibu juga, jawabku. Taksi yang kutumpangi bukan membawaku ke stasiun kereta Bandung seperti yang kukatakan, tapi langsung menuju sebuah apartemen sewaan singkat yang sudah disiapkan Siska, jauh dari rumah itu, tempat aku akan bersembunyi selama beberapa hari sebelum penerbangan internasionalku. Saat mobil melaju meninggalkan rumah mewah itu untuk terakhir kalinya, aku tidak menoleh. Tidak ada air mata. Hanya sebuah senyuman tipis, dingin, dan penuh tekad. Sandiwara terakhir telah usai. Mereka, para penonton, berpikir mereka menyaksikan adegan sedih di mana si tokoh utama yang kalah akhirnya mengakui kekalahan dan pergi dengan tenang. Mereka tidak tahu bahwa yang baru saja mereka saksikan adalah adegan di mana sang protagonis dengan tenang menyalakan sumbu bom waktu sebelum keluar dari gedung. Mereka sedang menikmati kemenangan semu. Aku sedang menuju kebebasan sejati. Dan bagi mereka, saat-saat menyadari kebenaran nanti, akan menjadi babak pertama dari tragedi yang sesungguhnya. Aku telah menghilang dari panggung mereka, seperti yang mereka minta. Tapi efek kepergianku akan bergema jauh lebih keras dan lebih lama daripada kehadiranku selama ini. Hari H dimulai dengan langit yang begitu biru, seolah-olah alam semesta acuh tak acuh pada rencana besar yang akan kujalankan. Di apartemen sewaan kecil di daerah Pondok Indah yang jadi markas sementaraku, segalanya terasa steril dan sementara. Tidak ada foto keluarga, tidak ada barang pribadi yang meninggalkan kesan. Hanya koper besar berisi pakaian sederhana, sebuah tas ransel berisi dokumen-dokumen hidup baruku, dan laptop yang akan segera kutinggalkan. Siska sudah ada di sana sejak subuh. Wajahnya tegang namun penuh fokus seperti jenderal sebelum pertempuran. Semua sudah siap? Tanyanya, matanya memindai ruangan. Sudah. Koper ini kubawa. Laptop dan ponsel lama ku tinggal di sini sesuai rencana. Jawabku, suaraku datar. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada tekad baja yang telah ditempa dalam api pengkhianatan. Dokumen perjalanan. Dia mengulurkan sebuah map coklat. Di dalamnya terdapat paspor dengan identitas baru, sebuah mahakarya dari teman Siska yang ahli, tiket elektronik, dan sejumlah uang tunai mata asing. Nama kamu sekarang Diana Wibowo. Kamu seorang desainer grafis freelance yang sedang melakukan perjalanan keliling Eropa mencari inspirasi. Ceritanya sudah lengkap, bahkan ada portofolio dummy di tablet ini. Dia menyerahkan sebuah tablet biasa. Penerbangan pertama ke Singapura jam 14.05. Dari sana, transit ke Zurich. Semua sudah check-in online. Kamu hanya perlu drop koper dan melalui imigrasi. Imigrasi dengan paspor ini? Tanyaku, sedikit khawatir. Paspor ini asli, jawab Siska dengan tenang. Hanya data dirinya yang dibeli dari seseorang yang mirip wajahnya dengan kamu. Dan kami sudah memastikan perjalanan ini tidak mencurigakan. Kamu bukan buronan, Dinda. Kamu hanya seorang wanita yang sedang berlibur panjang. Aku mengangguk, mencerna informasinya. Selama ini hidup dalam koridor hukum dan aturan, sulit membayangkan akan melangkah ke area abu-abu seperti ini. Tapi hidupku sudah dijungkir balikkan. Mengapa aturan mainnya tidak? Dan ini, Siska mengulurkan ponsel baru yang masih terbungkus plastik. Nomor sekali pakai. Sudah terisi paket data internasional. Hanya 3 nomor yang tersimpan di sini. Nomor daruratku yang terenkripsi, nomor taksi yang akan menjemputmu di Zurich, dan nomor agen properti untuk apartemen sementara di sana. Setelah sampai,
buang SIM cardnya dan ganti dengan yang lokal yang sudah aku sertakan. Aku menerima ponsel itu. Terasa ringan, namun berat dengan konsekuensi. Bagaimana dengan mereka? Tanyaku, meski sebenarnya aku sudah bisa membayangkan. Siska tersenyum tipis. Biarkan itu menjadi urusanku. Fokusmu hanya satu, menghilang. Benar-benar menghilang. Jangan posting media sosial, jangan hubungi teman lama, jangan melakukan transaksi dengan kartu kredit atau rekening lamamu. Selama setahun pertama, kamu adalah Diana. Hidup dengan uang tunai dan rekening atas nama Diana yang sudah disiapkan. Baru setelah semua pasti aman, kita bisa perlahan-lahan mengalihkan dana-dana itu dengan cara yang lebih permanen. Dia memandangku lama. Kau yakin, Din? Ini adalah titik tidak bisa kembali. Setelah pesawat lepas landas, hidup Dinda yang dulu akan mati. Aku menarik napas dalam-dalam. Mataku memandang keluar jendela, ke arah kota Jakarta yang sedang sibuk. Di suatu tempat di sana, ada sebuah rumah mewah di mana suamiku mungkin baru bangun dan berpikir istrinya sedang dalam perjalanan kereta ke Bandung. Ada seorang wanita tua yang mungkin sedang tersenyum puas karena telah mengusir menantunya. Aku lebih yakin dari apapun. SIS. Dinda yang dulu memang sudah mati. Dia mati di pesta ulang tahun itu, saat suaminya memilih untuk diam. Aku hanya sedang menguburkan jenazahnya dengan layak. Perjalanan menuju bandara. Taksi yang kunaiki menuju Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti mobil jenazah. Aku duduk di belakang, memandang keluar jendela sambil mengucapkan selamat tinggal diam-diam pada setiap landmark yang kami lewati. Selamat tinggal pada mall tempat kami biasa kencan. Selamat tinggal pada gedung tempat dulu aku bekerja. Selamat tinggal pada kehidupan yang pernah kupikir akan kupimpin selamanya. Sopir taksi mencoba mengobrol. Ibu mau jalan-jalan kemana? Ke Swiss, jawabku singkat. Wah, jauh. Liburan panjang ya? Ya, mungkin untuk selamanya. Dia terdiam, mungkin merasa telah menyentuh topik yang sensitif. Aku senang. Aku tidak ingin bicara. Aku ingin merasakan setiap detik dari transisi ini. Di bandara, semuanya terasa seperti adegan film. Aku, sebagai Diana Wibowo, berjalan dengan tenang melewati kerumunan. Check-in bagasi berjalan lancar. Saat petugas memindai pasporku, jantungku berdebar kencang, tapi wajahku tetap netral. Dia melihatku, melihat foto di paspor, lalu memberikan anggukan dan stempel. Selamat jalan, Ibu. Terima kasih. Lalu, ada momen di mana aku harus melewati titik tidak bisa kembali, pintu imigrasi. Disinilah Dinda benar-benar akan ditinggalkan. Aku mengantri, memegang paspor Diana erat-erat. Pikiranku melayang pada Johan. Apakah dia sudah menelepon orang tuaku di Bandung? Apakah dia sudah mulai khawatir karena keretaku? Seharusnya, sudah sampai? Aku mengusir pikiran itu. Itu bukan urusanku lagi. Tujuan kemana? Tanya petugas imigrasi, seorang wanita dengan wajah lelah. Zurich, via Singapura. Jawabku dengan suara yang kuharap tidak gemetar. Berapa lama? 3 minggu. Itu yang tercantum di tiket. Rencana sebenarnya tentu saja lebih panjang. Dia memandangku, membandingkan wajahku dengan foto di paspor, lalu menatap layar komputernya. Detik-detik itu terasa seperti 1 jam. Akhirnya, dia mencap pasporku dengan bunyi plok yang menentukan. Selamat jalan. Dan seperti itu, resmilah. Aku telah meninggalkan Indonesia sebagai Diana. Dinda tertinggal di balik pintu itu. Transit di Singapura. Bandara Changi yang megah dan efisien terasa seperti dunia antara. Bukan rumah, tapi juga bukan tujuan. Aku duduk di sebuah kafe, menyeruput teh chamomile, memandangi pesawat-pesawat lepas landas. Ponsel baruku bergetar sekali. Sebuah pesan dari Siska, melalui aplikasi aman. Semua berjalan sesuai rencana. Mereka mulai panik. Jangan balas. Terus jalan. Aku tersenyum. Rasa bersalah terakhir sirna. Mereka mulai panik. Bukan karena kehilanganku, pasti. Tapi karena mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan uang mereka. Itulah yang kuinginkan.
Biarkan mereka merasakan panik finansial sebelum panik emosional. Biarkan mereka menyadari bahwa kehilangan seorang Dinda bukan sekadar kehilangan seorang istri, tapi kehilangan mesin pencetak uang dan penjaga keuangan mereka. Sebelum naik ke penerbangan kedua, aku melakukan ritual terakhir. Aku pergi ke toilet bandara, masuk ke bilik, dan mengeluarkan ponsel lamaku yang satu ini masih kubawa. Ponsel yang penuh dengan foto-foto, percakapan dengan Johan, chat dengan teman-teman, akses media sosial Dinda. Aku menyalakannya untuk terakhir kali. Notifikasi berhamburan. Beberapa panggilan tak terjawab dari Johan. Pesan teks yang semakin panik. Johan, 3 jam lalu. Din, sampai mana? Ortu kamu bilang kamu gak sampai sana. Johan, 2 jam lalu. Dinda, tolong balas. Ini serius. Johan, 1 jam lalu. Aku cek rekening. Ada yang gak beres. Kamu di mana? Telepon aku. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa emosi. Lalu, dengan gerakan tegas, aku menghapus semua data di ponsel itu, melakukan factory reset. Setelah itu, kulepaskan SIM card-nya, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya ke kloset, menyiramnya. Ponsel bodinya kubuang di tempat sampah daur ulang elektronik di bandara. Jejak digital Dinda mulai terhapus. Penerbangan ke Zurich. Pesawat lepas landas dari Singapura menuju Eropa. Saat roda pesawat meninggalkan tanah, aku merasakan sebuah pelepasan yang luar biasa. Seolah-olah beban bertahun-tahun ikut tertinggal di landasan pacu. Aku duduk di kursi business class, sebuah kemewahan yang kubolehkan untuk diri di Ana yang baru, menatap keluar jendela ke kegelapan samudera dan langit malam. Pramugari menawarkan sampanye. Aku menerimanya. Aku mengangkat gelas, sendirian, dalam hati bersulang. Untuk Dinda yang lama. Semoga kau tenang dimanapun kau sekarang. Untuk Diana yang baru. Selamat datang di hidup yang kau kendalikan. Dan untuk Johan dan Nyonya Ratna, semoga kalian menikmati hadiah perpisahanku. Aku minum sampanye itu. Rasanya pahit manis, seperti hidupku selama ini. Tapi setelah tegukan itu, hanya ada kedamaian. Aku tidur nyenyak di pesawat untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tidak ada mimpi buruk tentang mertua, tidak ada kecemasan tentang usaha. Yang ada hanyalah kegelapan yang restoratif. Saat pesawat mulai turun memasuki wilayah Swiss, fajar mulai merekah. Cahaya jingga keemasan menyapu puncak-puncak Alpen yang diselimuti salju, menciptakan pemandangan yang begitu indah hingga membuat dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena harapan. Ini adalah pemandangan pertama dari kebebasanku. Pesawat mendarat dengan mulus. Saat aku berjalan keluar melalui gate, udara dingin dan segar Zurich menyapaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara itu terasa berbeda. Terasa bersih. Terasa bebas. Seorang pengemudi berjas dengan papan nama, Miss Wibowo, sudah menunggu. Aku mengangguk padanya. Guten Morgen. Welcome to Zurich, ucapnya dengan sopan. Danke, jawabku, suaraku percaya diri. Aku adalah Diana. Aku adalah seorang wanita yang memulai petualangan baru. Saat mobil meluncur meninggalkan bandara menuju apartemen sementara di kota tua Zurich, aku tidak menoleh ke belakang. Tidak secara fisik, tidak secara metaforis. Dinda telah menghilang. Benar-benar. Seperti yang mereka minta. Tapi gema dari kepergiannya, badai yang ia tinggalkan di belakang, baru saja dimulai. Dan dari kejauhan ini, aku akan menjadi penonton yang tenang atas kehancuran yang mereka pilih untuk mereka sendiri. Aku sudah memainkan peranku. Sekarang, giliran karma yang akan tampil. Keesokan pagi di Zurich diwarnai dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang mencekam seperti di rumah Johan, melainkan sunyi sebuah permulaan. Aku terbangun di apartemen studio kecil nan rapi di Altstadt, kota tua Zurich. Cahaya pagi menyusup melalui jendela kuno, menerangi debu yang menari di udara. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku terbangun tanpa beban menghadapi hari. Tidak ada tuntutan, tidak ada penghinaan yang harus diantisipasi. Hanya rasa kebebasan yang masih terasa asing namun sangat memabukkan. Ponsel baruku, yang kini sudah memakai SIM card lokal Swiss, bergetar sekali. Satu pesan masuk dari aplikasi aman. Siska,
Badai sudah sampai. Mereka dalam kondisi panik mode. Tetap tenang, jangan ada respons. Aku handle semuanya. Aku tersenyum tipis, menyeruput kopi hitam yang kubuat sendiri. Dari kejauhan 10.000 kilometer, aku bisa membayangkan kekacauan yang tengah terjadi di rumah mewah di Jakarta. Mari kita intip. Jakarta, pagi yang berantakan. Johan terbangun dengan perasaan tidak enak. Rasa bersalah karena membiarkan Dinda pergi, ditambah dengan kegelisahan karena Dinda tidak kunjung memberi kabar sejak berangkat kemarin. Dia mencoba menelepon lagi. Suara otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ancur, gumamnya sambil bergegas mandi. Hari ini adalah hari penting. Ada pertemuan dengan investor baru pukul 10 pagi untuk proyek ekspansi Johan Kitchen ke Bali. Proyek ini sudah direncanakan mateng-mateng, dan dana down payment dari investor seharusnya sudah masuk untuk memulai pembangunan dapur pusat baru. Saat dia berpakaian, pikirannya kembali ke laporan keuangan aneh yang dia coba buka tadi malam. Beberapa angka tidak sesuai. Dia coba login ke internet banking perusahaan, tapi passwordnya ditolak. Dia mengira salah ketik. Dinda yang biasanya mengurus ini. Dia menghubungi Dinda lagi, tetap tidak aktif. Akhirnya, dengan sedikit kesal, dia menghubungi akuntan luar yang kadang membantu, Pak Anton. Pak Anton, ini Johan. Bisa bantu saya akses rekening perusahaan? Saya lupa passwordnya, dan istri saya sedang tidak di tempat. Maaf, Pak Johan. Untuk reset password butuh surat kuasa atau konfirmasi dari Ibu Dinda selaku penanda tangan utama. Atau bisa lewat token fisiknya. Token fisik? Di mana ya? Biasanya ada di laci meja Dinda. Johan mencarinya, namun tidak menemukan. Hatinya mulai berdebar kencang. Pertemuan dengan investor, Heru Wijaya, berlangsung di sebuah hotel berbintang. Heru adalah pria kalem berusia 50-an, tapi matanya tajam. Pak Johan, sebelum kita lanjut, saya mau konfirmasi dulu. Transfer down payment 2 miliar untuk proyek Bali ini sudah kami lakukan minggu lalu ke rekening BCA yang Bapak berikan. Tapi tim keuangan saya bilang, sampai hari ini statusnya belum cleared. Biasanya max 2 hari. Ada masalah di pihak Bapak. Johan berkeringat dingin. Rekening BCA? Saya kira kita pakai rekening BNI, Pak. Loh, saya dikirimi email dari Ibu Dinda seminggu yang lalu. Minta transfer ke BCA karena rekening BNI sedang ada masalah teknis. Ini ada kopinya. Heru mengeluarkan printout email. Alamat emailnya memang email perusahaan. Tapi saat dilihat lebih detail, ada sedikit perbedaan pada penulisan domain. Hanya satu huruf yang berbeda, hampir tidak kentara. Johan merasa dunia berputar. Saya perlu cek dulu, Pak. Mungkin ada kesalahan komunikasi. Kesalahan komunikasi untuk transaksi 2 miliar. Suara Heru mulai kehilangan keramahan. Ini bukan main-main, Pak Johan. Kontrak sudah kita tanda tangani. Jika dana tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada pasal wan prestasi di sana. Johan membatalkan pertemuan dengan janji akan memberi penjelasan sebelum sore. Dia meluncur ke rumah dengan kecepatan tinggi. Pikiran kalutnya berputar pada Dinda. Di mana Dinda? Apa yang terjadi? Sementara itu, di rumah mewah Pondok Indah, Nyonya Ratna sedang asyik menerima kunjungan teman-teman arisannya. Mereka sedang membicarakan rencana tur ke Jepang musim gugur nanti. Erate, kamu pasti ikut dong. Anakmu kan sukses. Pasti mau sponsor ibunya jalan-jalan. Celetuk seorang teman. Nyonya Ratna tersenyum puas. Ya, Johan memang anak baik. Tapi belakangan lagi sibuk ekspansi usaha. Tapi untuk ibunya, pasti dia usahakan. Pembantu rumah tangga mendekat dengan wajah cemas. Nyonya, ada telepon dari Ban. Katanya penting. Ban? Suruh telepon lagi nanti. Tapi katanya sangat mendesak. Nyonya, soal kredit rumah. Nyonya Ratna menghela napas kesal, meminta diri pada tamunya. Dia mengambil telepon di ruang kerja. Ini dengan siapa? Dengan Nyonya Ratna, pemilik rumah di Jalan Permata Hijau? Saya dari bagian kredit, Bank Mandiri.
Kami ingin mengingatkan bahwa angsuran ke-6 untuk KPR properti tersebut sudah tertunggak 30 hari. Jika dalam 3 hari tidak dilunasi, kami akan terpaksa mengirimkan surat somasi pertama. Tunggak? Itu kan otomatis didebet dari rekening setiap bulan. Berdasarkan data kami, transfer otomatis gagal karena saldo tidak mencukupi di rekening sumber dana atas nama Ibu Dinda. Kami sudah mencoba menghubungi Ibu Dinda tapi tidak bisa. Mohon segera diurus, ya, Nyonya. Nyonya Ratna meletakkan gagang telepon dengan tangan gemetar. Tidak mungkin. Dinda selalu membayar tepat waktu. Dan saldo tidak mencukupi? Itu mustahil. Rekening Dinda selalu berisi miliaran dari cash flow perusahaan. Belum sempat dia menganalisa, telepon berdering lagi. Kali ini dari supplier daging utama. Nyonya, ini dari Prima Meat. Untuk pembayaran 350 juta yang jatuh tempo minggu lalu, katanya akan ditransfer hari Senin. Sampai hari ini belum masuk. Padahal kami sudah tahan pengiriman untuk minggu ini. Jika besok belum ada pembayaran, kami terpaksa menghentikan supply dan mengenakan denda keterlambatan. Tunggu dulu. Saya akan konfirmasi dengan menantu saya. Dia yang urus. Silakan, Nyonya. Tapi batasnya besok jam 12 siang. Johan tiba di rumah dengan wajah pucat pasi. Dia langsung menuju ke kamar Dinda, ruang kerjanya. Lemari lacinya sudah agak kosong. Tidak ada laptop. Tidak ada dokumen penting yang biasanya berjejal. Yang ada hanyalah cincin kawinnya tergeletak di atas meja rias, seperti sebuah pesan yang menusuk. "Ibu," teriaknya, menemui ibunya yang juga sedang panik di ruang tamu. "Johan, ada apa dengan Dinda?" "Bang telepon, rumah kita mau disita. Supplier juga nagih." "Ibu, Dinda tidak ada di Bandung. Orang tuanya bilang dia tidak pernah datang. Dan uangnya. Uang perusahaan, ada yang tidak beres." Nyonya Ratna mendelik. "Apa maksudmu? Mana mungkin. Kau bilang dia hanya pergi sebentar merenung. Tapi kenapa dia bawa semua dokumen? Kenapa dia matikan telepon? Kenapa ada email palsu yang minta transfer 2 miliar ke rekening lain?" Suara Johan mulai tinggi, panik yang berubah menjadi marah. Jangan-jangan dia merencanakan ini," bisik Nyonya Ratna, wajahnya mulai kehilangan warna. "Merencanakan apa? Untuk apa?" "Untuk menghancurkan kita. Untuk membalas dendam," teriak Nyonya Ratna. Naluri keibuannya yang overprotective langsung menyalahkan orang luar. "Aku selalu bilang jangan percayakan segalanya pada dia. Sekarang lihat, dia kabur dengan uang kita." "Uang kita? Ibu, sebagian besar aset itu atas namanya. Karena dulu kita yang minta begitu. Dan selama ini, semuanya berjalan baik-baik saja karena dia yang mengurus. Sekarang kau salahkan ibu." Nyonya Ratna histeris. "Kau yang tidak bisa mengontrol istrimu sendiri. Kau yang membiarkan dia memiliki segalanya." Pertengkaran mereka yang pertama kali benar-benar sengit pecah di ruang tamu mewah itu. Saling menyalahkan, teriakan, dan tangisan. Tamu arisan yang mendengar dari ruang lain bergegas pamit dengan muka-muka penuh spekulasi. Gosip pertama sudah mulai. Johan akhirnya menelepon polisi untuk melaporkan istri yang hilang. Tapi ketika ditanya apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penculikan, dia terdiam. Tidak ada. Dinda pergi sendiri. Bahkan meninggalkan catatan dalam bentuk cincin. Polisi menyimpulkan sebagai kasus orang dewasa yang pergi atas kemauan sendiri dan menyarankan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kepanikan berlanjut ketika manajer cabang bank datang ke rumah. Sebuah langkah luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya masalahnya. "Pak Johan, Nyonya, kami perlu bicara serius. Beberapa rekening atas nama Ibu Dinda, termasuk yang menjadi sumber dana untuk banyak kredit dan bisnis keluarga, dalam keadaan kosong atau hampir kosong. Transfer besar-besaran terjadi dalam 3-4 minggu terakhir ke berbagai rekening domestik dan internasional yang tidak dikenal. Apakah ini transaksi yang Bapak Ibu setujui?" "Tidak. Sama sekali tidak," teriak Johan. "Lalu, kami punya masalah besar.
kredit usaha, KPR rumah, KPR apartemen yang disewakan, leasing mobil, semua gagal bayar. Kami terpaksa akan membekukan aset-aset jaminan dan memulai proses hukum jika tidak ada penyelesaian dalam waktu sangat singkat. Dunia Johan dan Nyonya Ratna runtuh dalam hitungan jam. Bom waktu yang ditanam Dinda dengan sabar dan cermat telah meledak tepat waktu. Ledakannya bukan ledakan keras, tapi ledakan yang perlahan mengikis fondasi kehidupan mereka, keuangan, reputasi, dan hubungan ibu anak yang selama itu tampak sempurna. Malam itu, rumah yang biasanya terang benderang, gelap gulita. Listrik diputus oleh PLN karena tagihan yang belum dibayar. Tagihan listrik usaha juga biasanya dibayar Dinda melalui satu rekening. Mereka duduk di ruang tamu yang diterangi lilin, wajah mereka yang pucat terlihat tua 10 tahun. Dia benar-benar menghilang, bisik Johan, suaranya hampa. Seperti yang ibu minta. Tapi bukan seperti ini. Bukan dengan cara membawa lari segalanya, ratap Nyonya Ratna. Lalu bagaimana cara yang ibu mau? Dia pergi dengan tangan hampa, meninggalkan kita dengan segala kekayaan yang sebenarnya adalah hasil jerih payahnya? Apakah itu yang adil? Ini bukan waktunya menyalahkan Johan. Ini waktunya mencari dia. Meminta dia kembali. Meminta maaf. Kalimat terakhir itu seperti kertas pasir di mulutnya. Tapi sudah terlambat. Mereka tidak tahu di mana Dinda. Mereka bahkan tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Dan yang paling menghancurkan, mereka baru menyadari bahwa kemakmuran mereka selama ini bukanlah karena kehebatan Johan atau kebijaksanaan Ratna, tapi karena kecerdasan dan kerja keras seorang wanita yang mereka remehkan dan usir. Karma tidak datang dengan palu godam. Ia datang seperti air yang menetes, pelan, tapi akhirnya melubangi batu yang paling keras. Dan tetesan pertama telah jatuh, membasahi mereka dengan kenyataan pahit. Mereka telah kehilangan lebih dari seorang menantu. Mereka telah kehilangan segala sesuatu yang membuat mereka menjadi siapa-siapa. Dan di Zurich, aku mematikan ponsel setelah membaca update terakhir dari Siska. Aku berjalan ke balkon kecil, menghirup udara dingin malam Eropa. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang terjatuh. Di sanalah, di bawah langit yang sama namun di belahan bumi berbeda, dua orang yang dulu kukenal sedang menjilat luka pertama dari badai yang kutinggalkan. Permintaan mereka telah terkabul. Aku telah menghilang. Dan kehancuran mereka baru saja dimulai. 2 tahun kemudian, salju turun dengan lembut di kota kecil Interlaken, menyelimuti atap-atap rumah kayu dan puncak Alpen yang megah di kejauhan. Aku berdiri di balik jendela kafe kecilku, Dianaes Nog, yang terletak di tepi danau biru yang tenang. Udara di dalam hangat oleh aroma kopi panggang dan kayu bakar dari perapian. Beberapa pelanggan setempat, beberapa ekspatriat, beberapa turis yang tersesat dari jalur utama, duduk asyik dengan laptop atau buku mereka. Musik instrumental lembut mengalun di udara. Ini adalah kehidupan yang sederhana, tenang, dan sepenuhnya milikku. Telepon di belakang konter berdering. Siska, dari nomor amannya. Gruezi. Sambutku dengan aksen Swiss Jerman yang sudah lumayan lancar. Masih pura-pura jadi orang Swiss, ya? Suara Siska terdengar ceria di seberang sana. Ada update. Tentang mereka? Tanyaku, suaraku tetap datar. Setiap beberapa bulan, Siska memberikan laporan tanpa diminta. Seperti membaca bab lanjutan dari sebuah novel yang sudah tidak lagi kumiliki. Johan akhirnya menyatakan pilot bulan lalu. Johan Kitchen resmi tutup. Semua aset jaminan, rumah, apartemen, mobil, ludes dilelang bank. Sisa hutang masih sekitar 3 miliar. Aku menghela napas pelan. Tidak ada rasa senang, tidak juga sedih. Hanya sebuah pengakuan fakta. Dan dia sekarang bekerja sebagai manajer operasional di sebuah restoran franchise kelas menengah di Surabaya. Jauh dari gemerlap Jakarta. Gaji cukup untuk hidup sederhana dan mencicil sisa hutang yang tidak dihapuskan. Konon, dia hidup sendiri. Hubungan dengan ibunya renggang. Nyonya Ratna. Ah, si ratu yang jatuh dari singgasana. Nada Siska sedikit sinis. Setelah rumahnya hilang, dia pindah ke rumah saudara perempuannya di Bogor.
Gengsinya yang dulu jadi bahan olok-olok di lingkaran sosial lamanya. Kesehatannya menurun, darah tinggi dan diabetes. Menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Kabarnya, dia sering bicara sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, dan kadang memuji-muji Dinda yang baik di depan saudaranya. Kognitif disonansi yang parah, kalau kau tanya aku. Aku menutup mata sebentar. Bayangan wanita tua angkuh yang merapal namaku dengan penyesalan adalah sebuah gambaran yang ironis, hampir tragis. Tapi hatiku tidak tergerak untuk mengasihaninya. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan dari segi hukum, tanyaku. Selesai. Perceraian in absentia sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan semua bukti pengabaian dan tekanan psikologis, plus fakta bahwa aset adalah atas namamu, tidak ada tuntutan balik yang bisa diajukan. Kamu bebas dan bersih secara hukum, Dinda. Atau Diana. Kebebasan. Kata itu dulu terasa seperti mimpi. Kini, itu adalah udara yang kuhirup setiap hari. Terima kasih, SIS. Untuk segalanya. Jangan sebut itu. Menyaksikanmu bangkit adalah bayarannya. Oh ya, ada satu hal lagi. Johan mencoba menghubungiku lagi minggu lalu. Dan dia meminta maaf. Bukan minta uang. Hanya meminta maaf. Dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku diam lama. Salju di luar terus turun, menghapus jejak di jalanan, menyucikan segala sesuatu. Katakan padanya aku baik-baik saja. Lebih dari baik-baik. Dan bahwa aku sudah memaafkannya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar melangkah maju. Pesan yang bijak, sahut Siska. Akan kusampaikan. Sekarang, nikmatilah salju dan kebebasanmu. Sayang, kau pantas mendapatkannya. Kami mengakhiri percakapan. Aku berbalik, menghadapi kafe yang hangat. Seorang pria berambut pirang dengan mata biru yang ramah, Markus, tetangga yang juga pemilik toko buku di seberang, sedang melambai, menawarkan secangkir coklat panas yang baru dibuat. Semuanya baik-baik saja, Diana? Tanyanya dengan nada peduli. Semuanya sempurna, Markus. Terima kasih. Dia tersenyum, dan ada sesuatu yang hangat di senyum itu yang tidak pernah kudapatkan dari Johan di akhir-akhir pernikahan kami. Sesuatu yang tulus, tanpa syarat, tanpa bayang-bayang seorang ibu yang mengendalikan. Aku mengambil coklat panasnya dan berjalan ke balkon belakang yang menghadap danau. Udara dingin menyengat, tapi mantel wolku hangat. Pikiranku melayang. Dulu, aku adalah Dinda, seorang istri yang berusaha mati-matian untuk dicintai dan diterima, yang mengorbankan segalanya untuk sebuah ilusi keluarga. Aku mengizinkan harga diriku diinjak, kecerdasanku diremehkan, dan jerih payahku diklaim orang lain. Aku berpikir kelembutan dan pengorbanan adalah kekuatan. Aku salah. Kekuatan sejati ternyata adalah keberanian untuk mengatakan cukup. Keberanian untuk melindungi dirimu sendiri ketika tidak ada lagi yang melindungimu. Keberanian untuk merancang jalan keluarmu sendiri, diam-diam dan cerdas, dari sangkar yang mereka bangun dengan kunci yang mereka sendiri berikan padamu. Mereka memintaku menghilang. Dan aku melakukannya. Tapi dalam proses menghilang itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku menemukan Diana, seorang wanita yang mandiri, tangguh, yang membangun kehidupannya dari puing-puing masa lalu dengan tangannya sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan validasi dari keluarga sombong atau suami yang lemah. Kebahagiaanku kutetapkan sendiri. Apakah yang kulakukan kejam? Mungkin. Tapi itu adalah kekejaman yang lahir dari keputusasaan dan ketiadaan pilihan lain. Mereka meninggalkanku tanpa pilihan selain bertarung atau mati perlahan. Aku memilih untuk bertarung dengan cara satu-satunya yang memungkinkan, dengan menggunakan aturan main mereka sendiri, uang dan kekuasaan, dan mengalahkan mereka di dalamnya. Salju yang turun menutupi segala sesuatu, membuat dunia tampak bersih dan baru. Seperti kehidupanku sekarang. Luka-luka itu masih ada, bekasnya akan selalu ada, tapi mereka tidak lagi sakit. Mereka hanya pengingat bahwa aku pernah bertahan, dan aku menang. Aku melihat ke danau yang membeku sebagian, memantulkan pegunungan yang perkasa. Di sana, di kedalaman air yang tenang,
Mungkin masih tersimpan bayangan Dinda yang dulu. Tapi dia sudah beristirahat dengan tenang. Aku, Diana, akan terus hidup, tumbuh, dan mungkin, suatu hari nanti, membuka hati lagi untuk cinta yang sejati, yang setara, yang menghargai. Permintaan mereka telah terkabul dengan sempurna. Dinda telah menghilang dari hidup mereka. Dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan karma yang mereka rancang sendiri dengan setiap kata menghina, setiap diam yang membekukan, dan setiap pengabaian yang menyakitkan. Aku menghirup dalam-dalam udara bersih yang membakar paru-paru. Lalu, aku tersenyum. Sebuah senyuman yang bebas, ringan, dan damai. Ini adalah akhir dari sebuah bab yang panjang dan kelam. Dan ini adalah awal dari segalanya yang indah yang masih akan datang. Aku menghilang. Dan dalam kepergian itu, aku akhirnya menemukan diriku.